Oke, ya kembali di channel gue Mariangelo Podcast, di mana kita akan bahas berbagai macam hal seperti stuff yang kalian tunggu-tunggu. Dan sesuai dengan permintaan kalian, gue udah undang Mbak Putra lagi nih ya. Nih Mbak Putra, halo Mbak Putra, halo. Halo, halo. Ini karena bahasannya Spider-Man jadi udah siapin, udah gue cuci nih tudungnya. effort sekali ya Anda. Mantap. Ya karena kemarin udah dicuci doang, nggak dipakai, jadi ya udahlah, kebetulan hari Rabu ya lo DM gue ya. Iya, Rabu ya, kalau nggak salah. Rabu ya. Lu agak lupa. Ya Rabu. Pas ini si Mario bilang podcast lagi ya bang, kita bahas Spider-Man Sam Raimi. Oke siap, gue pikir gitu kan. Cucian gue udah kering nih, termasuk ini nih. Udah. Udah. You come in the right time bro. Wah, siap. Yeah, you come in the right time bro. Dan kita juga kedatangan Bang Galih nih. Halo semua, woi Mar biasa kayak biasa. Wow, pamer dulu ya. Biasa Ben, kayak biasa. Selalu. Merah hitam nih. Action figure selalu dia punya Pak. Inilah Bang Galih. Ini ya buat yang tahu ya, Bang Galih ini seorang kolektor Pak ya, kolektor mainan berbagai macam dari Marvel DC Pak ya. Dia udah koleksi semuanya nih, Bang Galih nih. Yoi. Oke, siap. Ini kita bahas mengenai Spider-Man Sam Raimi ya. Ini ada Spider-Man generasi lama yang kita anak tahun 90 atau lebih, yang lebih tua dari gua. Ini kita udah ngerasain nih gimana zaman dulu tuh Spider-Man yang eksis di zaman dulu kan bioskop mungkin masih mahal mungkin ya. Kalau gua sih, kalau boleh sharing, Spider-Man yang Tobey itu gua masih ingat pertama kali nonton itu di Indosiar, Pak. Di Indosiar, ketepatan itu scene yang si Spider-Man lawan Green Goblin di awal-awal, yang di pesta ramai dulu Pak, yang di tempat terbuka dulu. Oh, pesta amal ya, pesta amal tuh lah. Itu gue yang masih inget tuh, subtitle masih kuning Indonesia. Zaman lama Pak ya. Itu khas banget itu dulu. Pokoknya kalau setiap film Hollywood yang tayang di stasiun TV itu subtitlenya masih ya font Times New Roman warna kuning gitu kan. Iya. Zaman dulu. Iya, zaman dulu. Times New Roman. Kayak mirip-mirip kayak gitu, ada kayak Latin-Latinnya gitu. Makanya gue ingat-ingat kayak pas gue udah awal-awal gue belajar komputer gitu kan. Kenapa nih huruf gue nggak asing ya gitu ya kan, kayak pernah lihat di mana gitu ya kan. Gitu ya. Iya, kayak kenal, warnanya agak kuning-kuning gimana gitu kan. Gue ubah lah warnanya kuning gitu, pakai latar putih. Wah, ini mau kayak film yang kemarin nih gitu kan. Teksnya mirip-mirip nih. Iya, ada kayak Latin-Latin gimana gitu ya kan. Kayak gitu. Oke. Tapi kalau Bang Putra nih, lu ketika nonton pertama kali film Spider-Man yang Tobey Maguire yang masih pertama banget, menurut gimana? Apa yang lu share lagi? Spider-Man versi Sam Raimi ya. Iya. Ini bisa dibilang satu gebrakan dalam artian gini. Gue tuh dulu dari zaman masih umur-umuran SD gitu ya. Setiap minggu pagi tuh gue jagoannya kartun ya. Pasti anak-anak 90-an juga masih ngalamin ya. Bahwa jagoan mereka itu ada di minggu pagi ya kan. Gak sekolah. Iya, Power Rangers apa segala macam gitu. Tapi tiba-tiba Ultraman segala macam gitu kan, Detektif Conan gitu, Dragon Ball segala macam, anime-anime kayak gitu. Sampai satu ketika abang gua datang ke rumah ngebawa satu VCD dengan cover Spider-Man versi Sam Raimi. Cover depan. Ya kan, tampak belakang tahu sendiri lah ya, ada teks, ada nama-nama si kreatornya gitu. Kreditnya. Terus gua nggak tahu nih karena ratingnya R remaja gitu. Agak takut gue mau buka itu gitu kan. Karena karena kakak sama abang gue lengkap di rumah waktu gue kecil. Jadi ketika gue nyalain agak gimana dikit kan, mereka pasti merhati itu dari dapur tuh. Gitu. Dari dapur mereka merhati itu. Jadi gue agak gimana gitu ya kan, tapi gue penasaran gitu. Walhasil ada satu momen ketika mereka lagi nggak ada sama sekali gitu kan, mereka lagi keluar segala macam, gue nyalain tuh, dan gue suka sama nih karakter nih. Wah, ini Spider-Man ya namanya. Wah, keren ya gitu ya kan, bagus nih buatan ini gitu. Nah jadi awal mula gue akhirnya suka sama karakter komik atau superhero ya Spider-Man. Gue juga sempat cerita di channelnya Pak Eka kemarin bahwasannya Spider-Man Sam Raimi itu adalah karakter yang pertama kali gue suka di jagat komik. Walaupun sebenarnya zaman dulu orang udah baca Batman, orang udah baca Superman, orang udah baca Spider-Man juga bahkan gitu kan. Tapi gue justru tahu dari filmnya. Dan itu yang bikin gue suka sama nih karakter gitu. Sampai akhirnya makin kesini. Selain Spider-Man, gue juga kulik tuh beberapa karakter komik lain
kayak gitu. Sampai segede inilah gue sampai masih suka komik. Gue setuju dengan Bang Putra karena memang dulu kan kita kenalnya dengan VCD ya. Zaman dulu kan VCD Pak ya. Belum ada tuh DVD tuh, belum ada tuh. Dulu tuh banyak dan gue nggak tahu tuh. Dan gue nggak tahu tuh itu VCD hasil dia nyewa ke tempat rental atau dia beli langsung gitu kan. Pokoknya balik-balik udah ada aja gitu. Waktu itu ya. Balik-balik udah ada aja gitu kan. Rasa penasaran yang tinggi, mainin lah gitu kan. Ternyata keren ya, ada jagoan superhero sekeren ini ya, bagus ya gitu. Dan akhirnya gue suka gitu. 2002 ya kalau nggak salah ya, awal rilisnya kalau nggak salah. 2002 ya. Nah itu. 2002. Wah. Itu karakter komik pertama yang gue suka. Makanya pas Mario bilang, "Bang, kita mau bahas Spider-Man Sam Raimi." Oke, gas. Tanpa pikir panjang, gas gitu. Gas, karena ini karakter pertama yang gue suka nih, gas aja gitu kan. Iya. Oke. Jadi bahasanya tepat nih, Pak ya. Sesuai dengan eranya lah. Makanya gue bilang you come in the right time. Oke, siap. Karena ini sebenarnya yang minta Spider-Man ini bukan gua sebenarnya, para teknisian yang minta. Mereka yang bilang, "Bang, coba bahas Spider-Man Tobey," karena kan gua sama Bang Gali sama Bang Gali kan udah pernah review soal Batman yang lama, Pak ya. Batman lama sampai di Dark Knight yang kita udah 2 jam lebih, Pak ya, Bang Gali ya. Itu sampai part 2 ya. Sampai part 2. Dan langsung mereka tuh langsung minta, "Bang, coba bahas Spider-Man Sam Raimi dong." Ya udah. Bukan lagi menuruti, Pak. Begitu. Oke, kalau di Bang Gali nih, gimana Bang Gali? Lu soal Spider-Man versi Sam Raimi yang awal-awal nih, yang masih film pertama nih. Sebenarnya gue tuh ngeliat Sam Raimi film ini tuh gue tuh pertama kali nonton bukan di bioskop, tapi gue tuh nonton bareng teman-teman gue yang di gang-gang itu. Jadi pas gue SD juga itu kan teman-teman gue udah ada SMP gitu-gitu kan. Terus gue diajakin nongkrong lah sama mas-mas yang SMP gitu ya, zaman dulu kan. Ini film apa kan? Wih, gue bilang anjing keren kan, Spider-Man. Terus bilang, lah ini kan setahu gue kan ya, mungkin zaman dulu tuh gue kelas berapa, gue lupa ya, itu kan kayak, wah ada live actionnya, itu gue kayak terpukau-pukau gitu, gue terbunga-bunga ngeliat kayak gitu kan. Nah, terus setelah itu skip, apa ya, gue tuh ngeliat si Sam Raimi itu tuh sebenarnya kayak, dia tuh semacam, apa ya, sutradaranya Superman 1-2 tuh siapa? Richard Donner ya? Richard Donner. Nah, maksud gue ini kayak terinspirasi dari Richard Donner, maksudnya kayak bener memakai apa ya, dia kayak menciptakan suatu template gitu loh, buat superhero generasi berikutnya. Jadi menurut gue Raimi bener, gue setuju sama si Putra, dia kayak membawa gebrakan baru gitu loh buat superhero berikutnya. Apalagi memang Spider-Man ini tuh memang bener-bener bikin gue terkesan, jujur. Gue juga setuju juga sama Bang Putra, karena gue tuh sebenarnya udah nonton Batman Forever kan, Batman Robin, tapi dulu kecil gue gak suka, tapi gue lebih suka si Spider-Man. Karena kenapa? Kan dia nih ramah gitu loh, Peter Parker tuh ramah, ringkih, culun, ya kayak anak-anak begitu kayak, jadi kayak relate banget sama hidup kita-kita gitu ya kan. Benar-benar menggambarkan friendly neighborhood-nya itu ya. Benar, gue setuju bro. Kayak apa, bener kayak ramah, terus dia juga tersakiti kan, nggak ada uang. Wah, cocok banget dulu gue SD juga. Banyak kan sama bokap, ya udah keren banget sih. Terus gue sempet tuh beli dulu kan ada Makro, kayak macam department store gitu ya gitu. Nah, terus gue mau nyokap inget tuh mau belanja, gue nemenin. Nah, itu di tempat depannya parkir mobil tuh ada kayak tempat jual VCD, film-film kayak gitu-gitu, Mar. Nah, gue tuh mau beli, tapi dikira gue kan gue beli filmnya, Mar. Gue tuh malah beli soundtracknya. Anjir. Lah, si Bambanya ini udah ngeprank gue dari zaman kecil. Gue udah seneng kan, ya kan gue nggak tahu ya. Ya mungkin nyokap gue juga nggak tahu ini soundtrack atau film. Pokoknya ada gambar covernya si Spider-Man, yang di sini ada gambar Green Goblin, di kacamata ada gambar si Mary Jane jatuh, ya mungkin ini film. Singkat aja. Ini malah film-film semua lah. Terus nyokap gue karaoke, anjir ini. Itu sih menurut gue tuh film pertama yang benar-benar kayak Christopher Nolan Batman Begin lah, Mar. Gebrakan baru banget lah. Booming banget. Itu kebangkitan MCU itu sebenarnya pas di 2002 itu. Bukan MCU, lebih tepatnya Marvel. Kan pada sini belum ada MCU Marvel. Tapi gue juga setuju dengan Gali sama Bang Putra, karena gini.
Kalau gue ya, menurut gue film Spider-Man pertama ini dari Marvel yang sebelum MCU, menurut gue ini storyline-nya udah bener-bener legend banget. Karena apa? Kita ini Pak, storyline itu anak 90 banget. Gimana kita nyari kerja susah. Kita setelah SMA tuh kita nyari kerja tuh susah, ditolak di perusahaan sana sini juga susah, nggak ada koneksi. Si Peter juga banyak banget broken karena ini di sini dulu Peter Parker. Ini Peter Parker, sorry banget ya, gak yang gue liat di Tom Holland. Sorry gue ngomong gini. Tom Holland Homecoming Far From itu kesalahan fatal banget yang gue liat. Tom Holland mah anak mami itu mah. Astaga, dan itu udah mulai bagus di No Way Home doang. Ancur developernya, aduh, kacau. Satu lagi kenapa bisa relatable dengan kehidupan kita pada saat itu adalah gini. Kalau mau nyari kayak cara dia nyari kerja aja deh gitu. Mereka nyari kerja itu masih lewat koran. Kurang sama apa sih dengan kita zaman dulu yang juga nyari kerja lewat koran gitu kan, lewat iklan baris koran gitu, diterima ini menerima ini gitu kan, gitu ya. lowongan kerja. Lu kalau nggak beli koran hari itu lu nggak akan tahu lowongan apa yang buka, lowongan apa yang ada tuh nggak tahu. Kayak gitu. Bener. Kita belum kena istilah OD tuh belum pernah kita kenal zaman dulu. Orang dalam nggak ada, kita dari koran men. Kita catat tuh ya kan, CV Kurnia Sejati Mitra Bahagia gitu kan, misalnya gitu kan. Alamat di sini, nomor telepon gitu. Nomor telepon ini, alamat di sini, menerima satu karyawan. Lowongan ini tuh. Gaji kita mah struggle dulu bro. Struggle. 92 kita struggle dulu bro, cari kerja lewat koran gitu kan, atau enggak lebih, kalau yang lebih kalangan agak kayaan dikit, majalah. Dari majalah juga bisa gitu ya kan. Kalau dulu yang paling bawah koran. Koran. Lo kalau nggak temenan sama orang loper koran ya, kalau lo nggak temenan sama orang loper koran nggak bakalan tahu lo hari itu ada kerjaan apa aja. Beneran. Paling nggak gini, kalau seandainya lo nggak beli koran, at least lo bisa bantu dia nyebarin. Sambil nyebarin lo bisa lihat sendiri kan, ada loker apa nih, ntar gue baca dulu lah gitu kan, gue simpen satu gitu ya kan, yang selebihnya gue jual gitu. Struggle, makanya tuh kayak memang bener-bener nyambung lah. Kalau zaman anak sekarang bilang tuh relate kan, kalau di gue tetap bilangnya nyambung gitu. Gue nggak bisa bohong bahwasannya gue suka Spider-Man itu satu, dan yang kedua versi romansa masing-masing itu buat gue punya keunikannya masing-masing. Jadi ketika gini, untuk teman-teman yang dari era 2000-an ya, udah gede di era 2000-an atau era 90-an ya, dan udah kenal Peter Parker versi Tobey Maguire ini, ketika ngelihat si versi-versi setelahnya pasti bakal merasa kayak kenapa gini ya, agak-agak mainnya apa gimana gitu, segala macam gitu kan. Tapi buat Gen Z ya kan, Gen Z versi Tom Holland dan Zendaya itu udah yang paling lengket sama mereka gitu, karena generasinya sama gitu, dan agak nggak relatable rasanya gitu kan, ketika generasi yang udah kenal duluan sama Tobey Maguire dan Mary Jane Watson ya kan, which is itu Tobey Maguire dan Kirsten Dunst, melihat Tom Holland dan Zendaya gitu. Karena gua paham satu sisi gini, ada packaging yang beda yang pengen disajikan di masing-masing generasinya gitu. Nah, cuman di awal karena kita udah amazed, kita udah seneng duluan dengan Tobey Maguire dan juga Kirsten Dunst yang mainnya segitu apiknya, nggak ada alay sama sekali, emang benar-benar deep down dalam hati mereka tuh mereka benar-benar saling memiliki, tapi ya gimana dayanya ya gitu kan. Peter Parker di sini tuh emang benar-benar kayak laki-laki yang ya gue suka sama lu Mary Jane, tapi gue nggak bisa ngomong. Masih culun gitu, kan. Iya, masih culun juga gitu. Tapi culunnya masih dalam kategori yang semua laki-laki ekspresif ya gitu. Semua laki-laki kayak pasti pernah ngalami di mana mereka suka sama perempuan, tapi ada masanya di mana dia nggak bisa ngomong, bukan berarti dia nggak berani, bukan berarti dia takut gitu, tapi ada masanya kayak kenapa gue nggak bisa nyampein gue nggak bisa nyampein itu ke elu gitu, karena kondisinya begini gitu kan. Nah itu yang memang sekali itu satu lagi ya yang bikin kenapa versi Tobey Maguire di awal-awal itu sangat nyambung dengan generasi kita yang di awal-awal 2000-an dan juga generasi 90-an kayak gitu. Dan romansanya juga udah jelas, nggak dibuat-buat gitu kan, emang benar-benar natural aja gitu. Si Mary Jane yang struggle dengan broken home-nya, Peter Parker dengan kondisinya yang sama Bibi May doang, ini dengan Bibi sama paman Ben-nya doang di awal ya, sama Bibi sama paman Ben gitu. Dan kita juga nggak tahu kan Peter Parker ini sebenarnya masih hidup kah, bokap nyokapnya kayak si versinya Andrew Garfield gitu kan.
Oh iya, nggak Nah, dijelasin gitu. Pak Pokoknya ya. di awal cerita, iya, kita di awal udah kasih tahu dia tinggal sama Bibime sama paman Ben aja udah gitu. Dan dia memang dikenal sebagai anak yang pintar, jago foto dan suka sains gitu. Plus kutu buku. Kutu buku. Nah, kutu buku nerd, Iya. Nerd. nerd Ya. kutu buku. Iya. Sampai akhirnya ketemu sama si Norman Osborn kan, Norman Osborn sampai akhirnya suka sama kepribadiannya dia gitu. Iya. Ya itu, gara-gara kutu bukunya itu sampai akhirnya dia dari awalnya culun atau kata anak sekarang tuh cemen, sampai akhirnya bisa ngungkapin rasa sayangnya sama Mary Jane Watson gitu kan. Nah, itu ada prosesnya tersendiri sampai akhirnya dihancurkan di Spider-Man 3. Oh ya, Iya. yang jadi emo Pak ya. What the fuck kok Ya, yang tadi? pokoknya nanti Spider-Man 3 nanti kita bahas ya. Kita bahas yang awal-awal dulu lah gitu. Ya, Pokoknya oke. dihancurkan. Iya. Oke, kalau bakal nih. Ya, sebenarnya di storyline gue suka banget ya, karena di sini kita melihat banget kayak transisi si Peter Parker dari dia badannya masih kurus banget kan di situ. Kurus Kalau banget. lihat masih SMA yang masih suka dibully sama si pemain Deathstroke, tau gak? Oh, siapa namanya? Aduh, siapa namanya tuh? Aduh, siapa namanya? Gue lupa. Gue lupa. Flash Flash Thompson. Thompson, Flash Thompson. Iya, Flash. itu yang jadi Deathstroke tuh sekarang Ya, sekarang di Deathstroke udah tua Pak ya. Dia tuh kan dia masih culunnya Cuma kayak Nganilo. iya Coba iya kan bener. lo ya. Cuma Nganilo. Iya iya. Ya di situ kan dia kan masih culun banget, masih kayak kurus, kayak masih culun, cupu, kayak nggak ada kekuatan, terus dia kayak naik bus aja tuh dia diselengkat jatuh diketawain sama satu bus gitu. Jadi di sini tuh kita kan ngeliat tuh yang dia ada scenes di mana dia lagi di lab laba-laba, lagi ada studi banding gitu kan. Studi banding terus tiba-tiba ada laba-laba jatuh dari atas, tiba-tiba terus skip dia taunya badan udah keker gede gitu ya kan. Nah, itu dia Tiba-tiba ngaca ya. Tiba ngaca, kok gue kayak burem pakai kacamata gitu kan, kayak apa terus dia ngaca-ngaca kok kayak ada ototnya. Nah, itu kan kita kan bisa melihat nih transisi Peter Parker nih memang dari bocah yang culun udah kayak semi agak-agak berani gitu loh, Mar. Tapi masih agak-agak sedikit takut-takut ya kan, masih transisi gitu ya. Iya. Tapi kayak seiring film berjalan tuh kita melihat kayak Peter Parker ini memang dia tuh rapuh gitu. Dia tuh sebenarnya bobrok dari segi ekonomi kan ya, kalau nggak salah. Si On May juga kan kerjanya juga freelance gitu kan, kalau nggak salah di film-film. Iya, di rumah sakit sebagai perawat kalau. Sebagai perawat ya. Si Uncle Ben jadi apa? Supir, ojol atau Uncle Ben itu masih kayak kerja apa? Kalau dilihat sih masih kayak kerja serabutan gitu. serabutan gitu ya. Dan ini juga. Terus kayak di sana dia kan sebelahnya kan rumahnya Mary Jane kan ya, kalau nggak salah. Iya, sebelahan, tetanggaan malah. Sebelah. Nah itu kan dia kan kayak, gue harus semangat nih cari kerja. Iya. Biar bisa beliin mobil kan ya waktu itu kalau nggak salah ya. Iya. Iya, dia mau beli mobil cuman supaya dia ke kampus ya. Enggak, itu pertama ke kampus dia enggak perlu bus. Yang kedua ya buat bikin amazing Mary Jane itu. Iya. Soalnya kan si MJ kan ngejemput teman-teman kan keren-keren gitu. Gue mobil atap terbuka lagi ya kan? Iya. Mewah banget tuh, kurang mewah apa? Iya, padahal nggak tahu kalau di Jakarta sering hujan tuh ya. Wah, kalau hujan itu lembab banget itu, becek itu. Iya itu. Auto, aduh lembab Pak. Becek itu. Terus dia kan kita lihat tuh dia nyari uang, dapat lowongan fighting gitu kan di koran. Iya. Wrestling. Iya kayak wrestling dapat uang. Wah, itu kemudian itu kayak bener kayak transisi banget kayak anak sebelum lu cari kerja ya. Benar dari koran kumpulin buat nabung gini akhirnya dia kayak makin pede meskipun dia udah jadi superhero nyelamatin orang-orang, dia kayak udah pede gitu. Dia bikin kostum sendiri, akhirnya ada budget kan dia buat nyewain ke tukang jas tuh buat jahitin bajunya itu ya kan. Jadi menurut gue ini benar-benar terus juga dari kisah cintanya juga kalau menurut gue bukan kayak yang versi si Tom Holland ya. Kalau menurut gue lebih ke ke love story itu lebih keren gitu, kayak love story zaman-zaman dulu lah, bener kayak dari kalimatnya juga enak dilihat gitu kan. Jadi nggak receh gitu. Jadi kayak bener lu tuh nonton superhero plus lu udah nonton drama juga. Jadi bener dicampur aduk gitu, dipaketin dalam superhero. Jadi menurut gue bener
lu berasa nggak kayak nonton telenovel, lu bener kayak nonton drama kayak Ainun Abibi lah tingkat cintanya ya kalau menurut gue beratnya gitu. Tapi kadang gue bingung sama si Sam Raimi kok dari Spider-Man 1, 2, 3 kok selalu Mary Jane mulu yang diincer sama villain-villainnya. Ada apa sih? Kasian Pak ya. Wah, ini si siapa kayak yang si Oni diculik kayak Harry-nya diapain kayak siapanya kayak si manajer mulu, kasihan banget. Manajer mulu. Nah itu malah apa ya, malah kayak Mary Jane dieksploitasi cuman buat adegan-adegan yang ngantar nyawa gitu. Iya, semua ada. Bener kan? Dia kayak dieksploitasi cuma buat adegan-adegan yang ngantar nyawa gitu. Yang mulai dari tram yang mau jatuh lah. Terus apalagi yang kedua di gudang apa ya, di labnya Doc Ock lah yang disandra pakai rantai lah. Yang ketiga di webnya jaring-jaringnya Venom lah tuh kayak iya. Kenapa dia selalu ada untuk adegan yang nganter nyawa gitu. Dan itu dimulai dia ketika keluar dari tempat entah suatu tempat apa gitu namanya kafe pakai apa gitu. Terus dia disergap sama dia disergap sama si preman-preman hujan-hujanan gitu. Iya. Itu cikal bakal awalnya tuh kayak aduh ini cewek dieksploitasi cuma buat adegan nganter nyawa doang nih gitu. Tapi apakah memang itu kalau menurut gue apakah memang gue sempat terpikirkan sih apakah itu memang kayak tipikal film-film tahun 2090-an ke bawah 80 gitu. Jadi kayak mungkin di zaman itu cewek-cewek juga sering diganggu-ganggu mungkin ya tingkat karena terutama perempuan tuh kayak jadi bulan-bulanan para penjahat gitu kan. Jadi kayak seakan-akan kayak ketika scene ini banyak dibahas oleh kritikus atau apa kayak kita nggak tahu tuh zaman dulu kan kalau kritikusnya ngebahas film pasti lewat majalah, tabloid, koran gitu. Nah mungkin tak kebaca dari situ mungkin kan apakah ada kesinggungan tertentu gitu kan pas di scene adegannya Mary Jane yang selalu nganter nyawa itu kan seolah-olah dilihat kayak ini bagus gitu kan, itu kayak menunjukkan bahwa jadi superhero tuh nggak gampang loh gitu kan. Dia harus milih yang emang benar-benar dipilihnya tepat gitu. Karena salah-salah dia milih satu nyawa hilang nih. Nah, kayak gitu mungkin kesinggungannya gitu. Nah, kita nggak tahu gitu kan. Kalau sekarang zaman sekarang kita baca kritikus film ya udah kita tinggal lihat di webnya gitu kan, tinggal akses lewat Instagram mungkin apa segala macam kan, lewat portal berita bisa gitu. Kalau zaman dulu enggak. Benar gitu. Zaman dulu itu media itu cuma yang terpercaya Pak. Kalau sekarang kan semua orang bisa jadi media. Beda. Bisa. Dia menjadi Spider-Man itu bukan cuma buat kayak buat nolong orang doang, tapi itu juga itu juga dia pakai buat tamengnya dia buat bisa ngomong sama MJ. MJ itu kan di situ kan suka banget sama Spider-Man kan, maksudnya suka banget dengan sosok yang udah nolongin dia saat itu di tengah hujan malam-malam hari itu ya kan. Ciuman tuh Pak ya. Iya, disebut lagi. Belum gue sebutin. Gitu kan. Nah, pas di malam itu gitu kan sampai akhirnya dia suka. Nah, jadi Peter Parker kan di sini diceritain di film. Yang gini bukan bro? Ya itu jangan itu sama laki-laki tuh. Sama laki-laki tuh. Ya kan. Jadi setelah malam itu kayak si Peter Parker tuh jadi kayak merasa kayak wah ini kayaknya jadi jadi wadah gua untuk bisa ngebuktiin bahwasannya gua suka sama Mary Jane gitu. Tapi Mary Jane nggak tahu di balik topeng itu adalah gua gitu. Jadi gua lebih leluasa untuk bilang I like you, mungkin I adore you, bahkan sampai I love you ke si Mary Jane Watson gitu ya kan. Tapi ketika dia jadi Peter Parker, dia nggak tahu apakah si MJ itu suka sama dia apa enggak gitu. Dan dia juga kan di situ kan di awal film juga ada ceritain bahwasannya gini. Mary Jane itu ngelihat Peter itu ialah sebagai Spider-Man atau sebagai Peter Parker gitu. Karena ketika gua ngungkapin rasa suka gua sebagai Peter Parker, gua pasti akan ditolak nih. Peter Parker ngerasa kayak gitu, gue pasti akan ditolak nih gitu. Pertama pasti akan ditolak, pesimis. Kedua, ketika nanti musuh-musuh gue tahu Mary Jane ini deket sama gue, udah bakal jadi ancaman gitu kan. Dan ternyata benar apa yang dia bilang gitu. Ternyata benar apa yang dia bilang setelah jadi di film kedua gitu. Iya. Jadi gitu, makanya benar jadi kayak topeng banget buat si Peter Parker gitu. Nah itulah makanya buat teman-teman yang nonton Spider-Man pertama tuh kan udah tahu tuh betapa cemen dan culunnya seorang superhero yang kita agung-agungkan.
Iya. Yo. Dia mungkin bisa nyelamatin orang, dia mungkin bisa gebukin orang, dia mungkin bisa nyangkutin orang ke gedung-gedung pakai jaringnya gitu. Tapi dia nggak bisa, ngungkapin rasa sukanya, rasa sukanya, rasa cintanya sama orang yang dia sayang, nggak bisa. Iya. Dia mesti pakai topeng Spider-Man biar bisa bilang itu. Iya. Gitu. Kalau menurut gue ini, kalau istilah sekarang mah di friendzonin, bro. Friendzone. Nah, anak sekarang tuh bilangnya friendzone gitu Ganjar kan. ini Bro Putra sekalian curcol nih, zaman dulu kayak pernah digituin kayaknya. Oh, pernah pribadi, Wow. Pak ya. Pernah nggak ya? Kayaknya gua harus buka buku diary dulu nih kayaknya. Hafal banget Iya. ya. Gua harus buka buku diary dulu nih kayaknya. Oh, gitu. Iya. Ya tapi itu loh, gue rewatch untuk Spider-Man itu aja udah nggak kehitung lah berapa kali gitu ya kan. Di awal-awal tahun baru aja kita udah disajin 3 film itu ya kan di Trans Iya. TV. Iya. Trans TV. Hari ini sebelum nanti tanggal 31 ya kan. Filmnya Iya. ini Spider-Man gitu. Atau Iya. enggak nanti kalau kayak kemarin tuh promosi Spider-Man 3 tuh awal-awal ditayangin dulu tuh hari Hamin 2 sebelum tahun baru kan Spider-Man 1, diurutin lagi besoknya Spider-Man 2. Nah, itu Iya. tanggal 31 baru sih Spider-Man 3-nya. Iya. Itu pas gua masih punya channel TV itu gua masih nonton itu. Yang Gua masih zaman nonton. dulu, Pak ya. Yang zaman dulu ya, bukan Iya. yang sekarang kan. Iya, Iya. bukan yang versi Tobey Maguire itu. Masih gua tonton, masih gua rewatch. Oh. Iya, tapi kayak versi si siapa ya? Endo kayak jarang putar di TV ya. Andrew Garfield. Andrew? Ada, cuman kalau sekarang tuh jamnya kayak jam-jam yang hari libur gitu, hari-hari libur atau enggak Iya. yang hari libur pagi gitu ya kan. Iya. Biasanya kayak gitu sih, atau enggak ada event-event tanggal merah lainnya gitu. Iya. Lebaran nih kayaknya bakal tayang lagi sih kayaknya. Nggak tahu deh. Tapi memang sih pemilihan MG emang itu tipikal ini banget ya, kayak ya mungkin si Sam atau nggak si casting director ingin kayak sedikit kayak kayak oh ini kayak biar fantasi laki-laki biar seperti ini. Tapi nggak tahu ya di komiknya apakah Mary Jane sebegitu seksi? Ya, Kalau seksi. rambut merah iya. Seksi. Ya, kalau di komik ada still komik yang kemarin itu yang pernah gue lihat waktu itu di videonya Pak Eka kalau nggak salah waktu itu bahas Spider-Man, bahwasannya gini. Si Mary Jane Watson kalau di komiknya memang dia punya kayak rambut yang merah merona gitu dengan badan yang semampai, dari kita bilangnya gitu. semampai gitu. Jadi Baju memang juga kayak- segini Pak di Dan- komik Pak. Bajunya segini-segini Iya, loh. Legend tuh. dan si Kirsten Dunst itu memang benar menggambarkan ya Mary Jane yang di komik gitu. Makanya kayaknya memang benar awal-awal itu karena memang masih baru kayak film pertama banget nih Spider-Man Iya, gitu kan, versi Hollywood gitu kan. Mereka memang benar-benar Ambil ngulik dari sumber banget dari langsung semua ya. komik. Iya, dari sumber Iya. komik tuh mereka kulik langsung tuh Iya. penggambarannya kayak gimana, si Iya. Peter Parker-nya kayak apa gitu kan. Iya. Tapi emang Peter Oke. Parker zaman dulu emang kayak tube kan ya, culun, Iya. kayak Iya. tinggi, Dia berhasil mendelivery keculunan itu, dia berhasil mendelivery itu. banget ya. Mukanya pas juga banget. pas banget kayak muka-muka sedih-sedih gitu ya. Iya. Iya. Muka-muka yang masih bingung dengan dunia Bingung. gaulnya Amerika. Iya, Dunia iya, gaulnya iya. Amerika tuh masih belum ketahuan tuh. Masih Iya. kayak Ini apa ini ini apa ya Masih gitu kan. menjajaki gitu ya. Pak, untuk masalah angka band matinya, di sini kalau gua nggak berkali-kali angka band mati di Tobey Maguire, gua nangis. Tetap sad. Tetap nangis. Tetap sad. Oh, iya. Tetap nangis. Gua juga sedih karena kayak orang tua ya, kayak relate juga ya. Relate Pak, gua nangis Iya. berkali-kali Pak. Meskipun Iya. gua berkali-kali nangis Iya, tetap. iya. Tetap Ini nangis. kayak penjaga kita atau orang tua asuh gitu kan, kok Iya. meninggal, tau gitu kan. Gue nggak harus menyelamatkan yang dia kan di maling gue lupa Perampok. ya, dirampok Ya, perampok. ya Iya, mungkin cikal bakal ya, cikal mungkin bakal kalau awalnya tuh gini. Kalau seandainya gua nggak berantem aja saat itu di mobil sama dia gitu ya kan, gua nggak berselisih paham aja gitu, dia masih Iya. hidup. iya. Nah, itu concern pertamanya tuh. Kalau seandainya gua nggak berantem aja sama dia di mobil sebelum gua berangkat gulat ya kan, berangkat Gulat, wrestling itu, dia nggak akan dia mati. masih ada. Dia Iya, pasti iya, ada tuh iya. gitu kan. Nah, itu penyesalan awalnya sampai akhirnya Iya. dia mikir kayaknya sih bukan dari gua doang ya, tapi kayaknya ada saksi mata yang bilang ada perampok itu, ya perampok itulah yang harus gua kejar gitu kan, Iya, sebelum gua bisa damai iya. sama diri gua gitu. Iya. Dan itu mungkin pesan moral yang disampaikan oleh si Sam Raimi itu bahwa ya pokoknya kita kalau mau ketemu semua orang, kita kan nggak tahu ya orang itu bakal hidup lagi atau enggak kan, ke depannya sakit Bakal ada apa enggak ya, bakal ada apa Iya. enggak. Itu kan bener, kalau ketemu tiap orang lu harus tetap sopan santun, etika. Kita tuh nggak tahu hari itu hari terakhirnya kita atau hari terakhirnya dia kan, Tuhan nggak ada yang tahu kan. Jadi bener pesan moral dapet banget sih. Jadi apa ya, nah, apalagi bagi kita yang anak sebelum tuh buat ke orang tua tuh jadi lebih kayak
enje-enje gitu loh, Mar. Iya. Kayak lebih nurut Paham betul. ke orang tua, kayak pesan moral jujur dapat banget. Jadi menurut gue dibandingkan ke filmnya Tom Holland ini agak kurang sih. Dan lagi-lagi Pak, kalau gue ngomong untuk karakter si On May dan juga Paman Ben di sini, mereka tuh benar-benar membimbing si Peter Parker. Daripada gua harus lihat untuk On May versi MCU, dia tidak ada scene di mana itu membimbing si Peter Parker, tidak sama sekali. Bahkan dia itu malah dekat sama si Happy lah. Peter Parker ini lu gak deketin dia sebagai orang tua dan anak. Iya, Tony Stark juga. Malah gue lebih dapat dia tuh sama si Tony Stark. Si On May percaya, Kayak gue kayak tante girang, tante sosialita. Iya. Kan gue udah bilang marketnya beda. Marketnya beda. Marketnya beda, bro. Itu yang gue kalau yang dilihat, kalau dari gue pribadi, kalau dari versi si Tom Holland itu, ya dia membranding Baby May itu ialah Baby May yang nggak ada pasangan sama sekali gitu kan, yang kita bikin image-nya berbeda dari si dua versi sebelumnya gitu. Karena dua versi sebelumnya sama nih. Andrew sama si Toby kan storyline-nya hampir sama nih gitu kan. Mereka punya Baby May dan Uncle Ben gitu. Nah, di MCU kita bikin kayak benar-benar fresh gitu. Benar-benar kayak yang apa? Berbeda. Kita ngelihat orang tua yang pada umumnya juga ya ada loh single parent yang mendidik anaknya gitu. Kayak ketara acting banget ya sih matinya itu. Bukan kerasa matinya. Kerasa dipaksakan banget. Sebelum mati dia tuh ngomong, aduh, punggung gua kok encok ya. Aduh, encok. Darah cuma setetes ya. Setetes doang darahnya. Enggak Uncle Ben kan dibunuh, ditembakkan berdarah, Pak. Iya. Darah full. Gini. Woi, mati. Iya, makanya gue kalau No Way Home di studio ngomong anjing MCU bangsat nih yang mati. Semua sedih. Gua ngakak loh sumpah. Tolol MCU. Sumpah aku ngomong gitu. Gua pengen tanya kalian nih untuk di ending Spider-Man pertama. Untuk Green Goblin-nya. Untuk castingnya si Norman Osborn, si Willem Dafoe sebagai Green Goblin. Kalau gue share untuk ini adalah film paling mengintimidasi, karena kan kita tahu kan bahwa Spider-Man itu kan film utama itu adalah Green Goblin. Tanpa ada Green Goblin ini Spider-Man gak akan seasik ya seperti yang kita tahu. Kalau DC kan Batman sama Joker, Superman sama Lex Luthor. Kalau di sini Spider-Man sama Green Goblin. Nah, gitu sih. Dan castingnya tepat banget, suaranya dapat sebagai Goblin dapat banget, Pak. Dan dia bisa acting sebagai Norman Osborn sama Green Goblin. Kalau kalian masih dengan adegan ketika ngomong sama si Green Goblin di cermin, yang dicermin itu one shot, Pak. Itu one shot loh. Gak di-cut. Anjir, actingnya keren banget. Bisa ya? Bisa. Mimiknya tuh si Willem Dafoe. Mimik mukanya dapat banget itu. Yang dia koran gini baca itu one shot, Pak. Gak di-cut sama sekali. Oh, bagus actingnya. Anjir. Iya, itu memang kembali lagi ya, karena casting direkturnya milih si Willem Dafoe tepat banget sih, karena gue tuh pertama kali ngeliat si Green Goblin tuh ini orang serem banget, men. Serem. Ganas, psikopat, tapi kok bermuka dua, karena dia bisa kembali normal di saat dia melepas bajunya. Jadi bapaknya si Harry gitu. Jadi kayak sifat kebapaan tuh ada gitu. Dia bisa ngomong sama Peter, ya kan, ngomong sama si itu loh yang lagi makan sore yang di Thanksgiving itu. Kalau nggak salah ada abis fight tuh yang di gedung kebakaran, yang si Peter Parker kayak giniin ininya apa, kena ininya apa sih? Kena kualisan ini. Lengannya. Iya, kena lengannya. Iya, kena baterainya si Goblin. Iya, baterang gitu, mirip baterang. Bom bulatnya. Kayak Snitch di filmnya Harry Potter. Oh iya. Ya, Snitch di film Harry Potter ya. Bola-bola terbang gitu, nggak ada sayapnya gitu kan, terus. Itu yang gue bilang tuh, dia ini sebenarnya si Norman ini stres kan gara-gara company-nya dia kan diambil sama orang lain kan, di take over. Iya, diambil alih. Terus dia kayak ngambil serumnya sendiri, diinjek ke dirinya, makanya dia kayak stres, udahlah gue bunuhin semua pemegang saham kan, mungkin biar kembali lagi sahamnya ke gue, direkturnya di gue. Itu kalau menurut gue jadi kayak ada, ini bagus nih si Sam Raimi ini, film-film tahun 2000 ini udah ada kayak ada plot twist gitu loh, kan? Plot twistnya enjoy kan? Plot twistnya yang ngebunuh si Uncle Ben si Sandman di film ketiga kayak si Sandman. Anjir ini tuh, nah makanya pas si Norman marah ya gue paham, karena orang ini mengambil perusahaan dari Norman, ya kan, si Norman kan foundernya gitu ya kan. Foundernya, Dia udah susah payah mungkin dari zamannya kecil, terus tiba-tiba lu udah
tua kok mau mengkhianati gue ya, mungkin itu menurut gue Iya. ngambil tindakan ekstrem udahlah, I'll kill you all aja lah. Adegan dia marah itu sih yang bikin gue satisfying sih. Iya. Ya pas adegan dia marah itu. You know I'm a sacrifice. Iya. You know I'm a sacrifice. Iya. Itu emang marah-marah gitu kan. bener sih. Anjir gitu kayak aduh. Rasa banget Wah, ya. bapak-bapak gua kalau seandainya jadi bapak-bapak kayak dia sih diambil perusahaan kayak gini, gua marah sih gitu Iyalah kan. pasti. Iya, gua marah kayak gitu kan. Iya. You know I'm sacrifice gitu sampai Iya, gitu. iya. Sampai akhirnya kan dia awalnya kan emang dari penelitiannya itu kan, penelitiannya itu ya memang dikiranya berhasil oleh si tim saintisnya itu. petingginya itu dan sampai akhirnya kayak ya udah satu sisi kayak project penelitian dia ini berbahaya loh gitu kan. Iya, Ini bahaya nih kalau sampainya Boleh. celaka. Kalau sampainya celaka, Oscorp nih yang kena nih, Oscorp bahkan rugi Nama besar baik, nih gitu kan. nama baik, iya. Makanya di take over dari si Norman Osborn itu kayak dia pengennya penelitian itu ya jangan dijalankan lah gitu. Iya. Jangan dijalankan oleh si Norman Osborn. Maka akhirnya karena dia kesal ya udah serumnya Iya. gue injek gitu kan sama dokternya sama si dokternya itu. Pokoknya apa yang terjadi sama gue jangan diganggu kata si Norman kan. Iya. Gak usah gue selalu pikirin, biarin Iya. aja lo, gue kejang kayak gue step kayak gitu kan. Iya. Pokoknya jangan dipedulin lah gitu kan. Sampai akhirnya ya udah. Put gini, mungkin gue tuh sempat mikir loh, karena gue sempat baca komiknya Captain America kan. Jadi gue tuh ngira jangan-jangan serumnya si Norman Osborn itu sebenarnya serumnya si Captain America dari zaman dulu, tapi dimodif lagi, kayak berevolusi. After kita watching ini ya, after kita nonton Captain America vs Avengers ya. Iya, karena kan sama-sama kuat, bro. Nah, si Norman juga kuat, si Harry juga kuat. Nah, tapi itu Pak, kalau kepribadiannya dan nambah. Nah, kepribadiannya juga berubah. Iya, jadi kayaknya ada malfungsi gitu, malpraktek di situ tuh. Nah, makanya kadang-kadang ini jangan-jangan ya nggak tahu lah apakah zaman dulu si virus ini apakah ada di alter kena virus, jadi makanya ganda ya kan, namanya kayak inilah kayak obat kalau udah kadaluarsa kan dikonsumsi buat kita kan jadinya kan ke badan, ke DNA, ke imun kita kan nggak baik gitu loh. Itu kalau gitu jangan dari serumnya Captain America, mungkin diketemu nama Oscorp dimodifnya jadi kayak jahat bisa jadi karena latar tahun yang terjadi di Captain America kan juga bukan 2000-an awal kan gitu kan, bukan 90-an akhir gitu. 20-an gitu kan zaman. Nah, 20-an gitu. Bisa aja sih. Iya. Tapi bisa aja tuh masuk tuh. Banyak masuk. Iya. Nah, emang tapi si Norman memang ambisius sih, karena ambisiusnya itu yang bikin dia rugi. Udah ambisius, egois. Sebenarnya ambisius tuh boleh ya dalam suatu proyek, tapi lo harus memikirkan memanusiakan manusia lah gitu loh maksudnya. Iya, lo punya bawahan yang juga petinggi dari perusahaan lo gitu. Iya, yang even lo CEO-nya, investor, ya lo harus menghormati board member mereka. Ini kan si ini juga kesal, ya udahlah, makanya ada di take over lah gitu kan, take over jangan Norman lah gitu kan. Akhirnya dia kesal, dia injek sendiri, dia hancurkan lah lab Oscorp itu tuh, bener dihancurin tuh. Tapi sampai akhirnya dia dapat glider segala macam. Iya. Entah kenapa pas mereka mati, yang dewan-dewan tuh mati dibom sama si Green Goblin, yang di pesta kan dewan-dewan udah mati kan, jadi ketengkoran. Gue masa kayak yang mati aja lu, mati aja lu. Gue masa kayak gitu dari dulu Pak, mati aja lu, nih bangsat nih orang mau take over perusahaan si Norman. Iya. Gue masa kayak gitu Pak. Sampai iya kan matinya juga nggak terhormat kan, tinggal tulang doang kan. Langsung tinggal tulang. Di akhir Spider-Man pertama ini untuk skor, kalau gue ya, Spider-Man pertama ini tahun 2002 gue kasih nilai 9 dari 10 Pak. Sumpah 9 dari 10. Karena ini story legend banget, dan sampai sekarang gue belum bisa menemukan story Spider-Man yang seserius ini. Yang strong ya. Strong banget dari awal, dia orang yang nggak bisa apa-apa, sekarang dia sebagai Spider-Man banget Pak ya. Dia sebagai culun dari kayak Captain America Pak, sebagai orang yang bukan apa-apa, sebagai jadi udah jadi jagoan sekarang. Nah, kalau kayak ini ya, from zero to hero ya. Zero to hero. Nah, itu yang gua dari ini deh. Dia Captain America. Kalau Captain America tuh dari relawan jadi pahlawan. Relawan jadi pahlawan. Ya kan dia kan masuk tentara juga karena ya gue pengen jadi bener-bener kayak laki lah, bisa ngelindungi cewek, bisa apa gitu, bisa berantem gitu. Akhirnya masuk militer dengan badan yang seadanya gitu. Makanya dia gitu. Iya, begitu diinjek
tinggi badan nambah, otot nambah gitu kan. Itu kaget Itu sih. Anjir, demam. Iya, sampai otot banget gitu. Coba adalah kalau dari gua sama sih nilai sama Mario sih, 9 10. Karena memang itu yang film pertama yang bikin gue suka banget sama karakter komik. Film pertama yang akhirnya bikin gue jadi turun ke lapangan untuk nyari komik fisik gitu ya kan. Sama karakter yang memang pertama gue suka dari semesta komik gitu. Yang nggak bisa dipungkirin gue memang suka Marvel. Ya dari Sam Raimi, Tobey Maguire dan Spider-Man. Siap. Kalau Bang Ali nih? Kalau gue sama Mar, gue 9/10 karena ini film benar-benar membuka pikiran gue bahwa ini film utama yang harus benar-benar semakin lama ini film, semakin kayak wine, anggur, makin masterpiece nih film. Kayak film-film Godfather aja, gitu kan. Ini semakin kayak inilah, makin tua makin berkesan gitu, makin keren. Jadi menurut gue dari storyline dapet, cara mendidik anak-anak zaman dulu ya, moralnya juga dapatlah semuanya lah, struggle-nya segala macam dapat banget lah gitu. Oke. Siap, memang sih ini the best aja Marvel yang pernah gua lihat. Sama. Oke, lanjut ke Spider-Man 2, Pak. 2004. Oke. Setelah kita udah ngomong panjang lebar sama Spider-Man pertama, sekarang kedua nih. Kedua nih. Apa yang mau kalian sampaikan nih Spider-Man kedua? Yang villain si Doc Ock ini. Dari Bang Putra dulu deh. Habis itu Bang Gali, habis itu ke gua. Oke. Doc Ock itu sebenarnya mengulang formula Norman Osborn. Oh ya? Wait. Ya gini, kalau Norman Osborn dia memang punya perusahaan sendiri, ya kan? Dan yang memang dia punya penelitian yang dia kembangkan sendiri di perusahaan gitu kan. Dan akhirnya sampai dikecewain, dia injek sendiri ke badannya. Begitu juga dengan si Dr. Octavius. Dia juga punya penelitian. Dia memang nggak punya perusahaan yang menopang semuanya. Dia masih butuh Oscorp karena di situ kan dia butuh tritium kan. Tritium bola emas kecil itu untuk menopang penelitiannya gitu. Makanya kenapa gue bilang dia mengulang formulanya si Norman Osborn karena gini, mereka berdua sama-sama ilmuwan. Mereka berdua sama-sama ilmuwan. Kedua, bergeraknya juga di bidang sains. Makanya kenapa gue bilang repetisi dari si Norman Osborn yaitu, tapi bedanya satu, dia punya perusahaan sendiri, sedangkan Otto Octavius dia merintis, dan memperkenalkan barang baru ciptaannya sendiri. Dan itu nggak ada kesinggungan dia harus mencelakai orang, nggak ada kesinggungan dia kayak pengen ngebunuh orang apa segala macam gitu kan, nggak ada gitu kan. Makanya gue bilang ini kayaknya dia mengulang formulanya Norman Osborn, tapi perbedaannya adalah dia ngasih barang baru untuk dilihat ke para ilmuwan. Ke para ilmuwan, untuk di demonya gitu, demo pemakaiannya kayak gini nih gitu ya. Biar pada beli orang gitu. Iya, gue penemu, gue menciptakan ini dan bentukannya kayak gini gitu kan, tentakel 4 gitu kan. Teknologi ini cuma bisa bekerja atas perintah gua. Kayak gitu. Itu dia ini ya. Makanya gue bilang repetisi itu. Tentu si Dr. Otto Octavius. Cuman lagi-lagi balik lagi kenapa gue bilang gue bilang itu mengulang formulanya Norman Osborn karena dia berulah karena mesinnya sendiri. Norman Osborn berulah karena serum injeknya sendiri. Serum penelitiannya sendiri. Oh iya sama gue bilang repetitif. Sama gitu. Cuman bedanya itu tadi, bedanya adalah dia dia juga sama-sama dipengaruhi. Otto Octavius kan dia chip di sini itu pecah tuh. Terus gitu kan, pecah gitu kan, sampai akhirnya ya mesin itu tetap hidup, tapi mesin itu yang ngasih, yang ngontrol, yang ngontrol dia, yang kayak alam bawah sadarnya tuh udah dikuasain tuh kan, kayak kata si mesinnya, lo harus bunuh dia, lo harus ngerampok ini, lo harus ngerampok itu sama banget kayak Norman Osborn. Balik lagi. Masih pakai goblin. Iya, balik lagi, bedanya Norman Osborn ada kostum, dia nggak pakai. Dia cuma pakai mantel panjang gitu ya kan, rompi dengan celananya dengan celana dengan celana bahannya itu, kan, dengan sepatu, pakai topi gitu kan, cuman itu doang, sama tentakelnya ada 4 di belakang. Dia nggak pakai kostum sebenarnya, dia cuma pakai alat yang sama kayak Norman Osborn. Norman Osborn punya glider, dia punya tentakel. Benar-benar. Itu kesama itu dari sisi Otto Octavius ya, yang menurut gua kayak mengulangi formula
Norman Osborn, cuman berbeda karakter dan berbeda perintilan. Gue bilang itu perintilan gitu, beda perintilannya doang nih, kayak gitu. Oke. Ya, Bang Ali gimana Bang Ali? Gue setuju banget sih sama si Putra. Bener nih, kayak pastinya kan si Sam Raimi tuh pingin ya, gue pingin nih kalau bikin film kedua, gue pingin memakai beberapa elemen yang kira-kira sukses di film pertama itu. Apa nih formula yang bikin sukses ya? Ini gue mencari villain yang kira-kira masih satu lini yang saintis. Ya udah si Doc Ock lah, kan sama-sama kan dia kayak pakai tentakel. Cuma kalau menurut gue kayaknya Doc Ock ini kayak mungkin salah satu karyawannya si Oscorp nggak sih? Iya, Doc Ock itu sebenarnya itu butuh dana dari Oscorp buat bangun tim mesinnya. saintisnya gitu kan, iya. Ya, dia cuma kayak peneliti dan ilmuwan biasa sebenarnya. Makanya gue bilang dia tuh nggak ada perusahaan sama sekali itu. Iya. Salah satu dia nggak punya perusahaan sama sekali. Dia memang benar-benar kayak ilmuwan biasa dan dia juga masih butuh Dana. Oscorp salah satunya. Dana Oscorp. Ya, mungkin dia butuh Oscorp buat menginvestorin karena dia udah membuat nih tentakel itu, ya kan. Nah, jadi layaknya saintis kan, kayak marketing ya, atau nggak kayak Steve Jobs lah lagi demo iPhone-nya baru. Nah, dia kan demo nih ke orang-orang nih biar percaya sebenarnya alat ini bisa loh dipakai buat bikin bangunan, ya kan, buat kayak ngambil besi. Jadi kita nggak usah pakai hire orang banyak. Sebenarnya kan pesan moralnya lagi nih dari si Sam Raimi sebenarnya, gue tuh bikin alat ini bukan ngebunuh manusia, tapi gue bikin ngebantu manusia. Tapi kan manusia itu yang hati nuraninya kurang. Kan sebenarnya kan dia kan bikin tangan buat bikin bangunan, ngangkat besi, memperingan kerja manusia lah ya pada saat itu. Memperingankan gitu kan. Tapi lagi-lagi gagal lagi demonya di depan para investor, istrinya, ada anaknya Harry Osborn yang sebagai investornya si alat. Jadi tapi kan dengan keegoisannya, kepedeannya si siapa namanya si Doc Ock, udah Otto Octavius. Ya saat mau dicabut kabelnya sama si siapa tuh, si Harry ya apa sama si Peter, gue lupa. Udah jangan ini masih aman kok. Taunya si apa tuh namanya titanium apa namanya tuh? Tritium. Tritium kayak masih ingat Bapak ya. Bang Buta masih ingat tritium. Gua udah lupa. Tritium. Kayak nuklir gitu kan, kayak nuklir kecil gitu kan, kayak matahari kecil gitu kan. Itu makin besar, ini udah bahaya kan. Akhirnya dengan ya mungkin keegoisan dia kayak akhirnya istrinya meninggal kan, semua tim saintisnya mati, semua tamunya pada luka semua. Jadi yang menurut gue kayak ini kurang perhitungan gitu loh. Kayak formula yang sama ketika kita ngelihat Peter Parker di awal yang egois, nggak ngedengerin Uncle Ben-nya. Uncle Ben, iya. Menurut gue ini storyline yang cukup oke. Musuh berbeda, tentakel nggak pakai armor. Jadi dia jahat bukan gara-gara serum, tapi gara-gara ininya chipnya rusak. Pecah. Oke, gue pingin lihat kayak apa, karena tapi ini loh, sebenarnya di situ ada suatu teknik gue suka dari Sam Raimi. Dia kan terkenal dari sutradara horor kan sebelum film ini kan. Iya. Yes. Di saat adegan dia masuk ke dokter tuh, si dokter kan lagi pingsan tuh ya kan. Yang dia di ruangan operasi. Oh iya. Yang mau diputus. Yang mau diputus tentakelnya itu. Iya, yang tangannya kemana-mana. Itu serem loh itu. Serem Pak itu Pak. Udah kayak monster, main kayak film campuran monster sama setan, kayak serem banget dulu. Sampai diseret berdarah, sampai digergaji nggak bisa darah muncul. Ini ngomong gue, ini film dark juga nih, dark gritty banget nih gitu loh. Kayak bener kayak esensinya si Sam Raimi gue tunjukin nih, skill gue horor nih si Doc Ock nih, jebret. Nah gitu ya. Bisa gue masukin esensi horornya gitu. Iya benar. Gak nyambung, gak maksa, nyambung. Iya. Dan itu kan juga ditunjukin oleh adegan di mana si tentakelnya itu kan yang nyampe nutupin muka si perawatnya itu kan, terus kelihatan di layar gitu kan. Iya, di kamera itu kan. Iya, kameranya itu kan mati gitu kan. Aduh, anjir gitu. Kayak ngeremes tengkorak kan, berarti kan? Iya. Gitu kan? Iya, fatality lah. Fatality itu Pak, gila. Fatality lah itu. Iya. Aduh, gila gue pikir. Menurut gue sebenarnya Norman Osborn si Doc ini emang musuh yang kalau dia bisa ngontrol bisa jadi partner sih ya. Ya seperti kita di No Way Home Pak ya. No Way Home akhirnya dia kan ini bantuin si Doctor Strange. Makanya visinya si Dr. Otto Octavius itu memang benar-benar diteruskan sama John Watts
dengan mulus. Buat gue tuh itu mulus ya, karena pada dasarnya kan di awal dia memang bukan penjahat gitu. Iya. Dakota tuh bukan Sebuah penjahat gitu. kecelakaan ya. Iya, Berbeda. emang resek gara-gara ciptaannya aja gitu. Iya. Kalau Norman kan sengaja, ya kan? Iya. Memang sudah Kalau awalnya ke Venom Norman. juga Norman karena memang sengaja. desperate, Iya. udah sakit hatinya, udah level maksimal tuh. Iya. Ya kan, perusahaannya udah diambil, udah di take over, penelitiannya juga nggak bisa diterusin, ditambah juga apa masalah perusahaan yang orang yang pengen menyingkirkan dia segala macam. Iya. Kalau makanya gue tuh kadang ini villain yang gue simpati. Kayak Simpati. Mr. Freeze, kayak Mr. Freeze-nya Batman itu gue yang simpati ya ini sih Doko, karena dia bukan jahat niat, intensi enggak, tapi karena AI-nya Kecelakaan. Kadang ingin otak jadi dia jahat gitu loh. Artificial intelligence-nya. Iya sih, benar. Iya sih, gue setuju dengan Doc yang dibangun sini. Gue juga aja ketika kita sambungkan No Way Home ya, kan dia kan muncul No Way Home juga nih. Ketika dia tuh ketemu sama Peter Parker tuh yang versi Tobey tuh, gue nangis pak. Yang dia ketemu lagi, anjir. Ya udah reuni kembali, anjir. Gue merinding pak tuh baru ketemu dia. Iya. Itu kayak father and the son, Trying to do better. mentor gitu, kayak mentor sama anak. Mentor anak. Ini baru ketemu anak. Dosen gitu kan. Dan di film kedua kan juga diceritain tuh seberapa ngefans-nya Peter Parker sama Dr. Otto Octavius ya kan, sampai akhirnya dia awalnya dapat link itu dari Dr. Kirkpatrick gitu kan, dari Profesor Kirkpatrick-nya itu ya, si dosen kampusnya itu, sampai akhirnya dia dibantu sama Harry Osborn. Gua tuh donatur di ilmuwan favorit lo nih, siapa ya, dia bilang gitu kan, Dr. Otto katanya, Dr. Otto Octavius, mau nggak lo datang katanya kan. Iya. Mau nggak lo datang gitu kan, ikut gua, kata Harry Osborn kan. Ya udah, makanya dia ikut. Sekalian gue bantu penelitian lu gitu kan. Ya udah, ketemunya di situ. Jadi kayak ada jembatan dia untuk ketemu sama idolanya. Sampai akhirnya mereka dapat kesempatan buat ngobrol bertiga sama istrinya kan. Otto Octavius kan pada awalnya kan dia nggak mau ngobrol sama Peter Parker kan, karena saking sibuknya sama tentakel gitu kan. Tentakel. Sampai akhirnya Harry Osborn bilang, lo nggak si Otto, dia bilang gitu kan, pokoknya dia nunjuk Otto tuh kayak jangan sampai lo nggak ngelayanin teman gue dengan baik gitu, gue donatur lo gitu kan, gue bisa aja cabut gitu kan. Nah maka akhirnya kayak ya udahlah gitu kan, ngobrol sesama ilmuwan lah gitu kan, ya dah sini gitu kan, sampai akhirnya dia tahu kan, dia dikasih demo soal penelitiannya itu kayak apa, dan Peter Parker ngerti sampai akhirnya dia bilang, come on, go ahead, dia kan terusin katanya kan. Dia pengen lihat kepintarannya Peter Parker kan, ini dia jelasin kan. Wah, gue nggak nyangka Harry Osborn punya teman sepintar elu katanya kan. Iya, di respect ya. Makanya diajak lah gitu kan, makan malam nyantai sama si istrinya. Dia ceritain tuh gimana caranya kalau seandainya lo pengen deketin cewek, nembak cewek, deketin cewek gini nih, lo pakai puisi gitu kan, katanya kan. Karena puisi ini works alias bekerja nih. Buktinya gue sama bini gue ketemu gara-gara puisi gitu kan. Selain puisi, malah kayak justru kita nggak ada ketertarikan yang sama gitu kan. Gue tertarik soal sains, dia tertarik soal ini kayak sastra dan segala macam gitu kan. Dia ketemu sama istrinya, saling bertukar objek gitu kan, objek kesukaan gitu. Sampai akhirnya dia lemparin puisi, bininya meleleh, jadilah dia sampai sekarang. Gitu. Itu yang diceritain sama Otto ke Peter kan, makanya dibilang kalau lo pengen deketin cewek, kasih dia puisi gitu kan. Dia bacalah tuh puisi sampai dia cuci baju kan, sampai bajunya merah biru semua tuh, yang putih tuh luntur semua. Ngeflek Iya. Bajunya luntur itu kan dia baca puisi gitu kan buat nembak si Mary Jane, karena dia sadar dia masih belum nyatain cintanya sama Mary Jane Watson. Yang dia lihat itu kayak apa? Yang dia lihat kayak yang nyelamatin Mary Jane itu bukan Peter tapi Spider-Man. Itu yang diterusin sama Sam Raimi di film yang kedua gitu. Dan dia tetap enggak mengeksekusi itu dengan terlalu menye-menye atau bagaimana gitu kan, benar-benar kayak sweet lah gitu, manis gitu. Tapi gue suka pak, di film kedua ini gue bisa melihat Peter Parker tuh sambil kuliah sambil kerja. Ini struggle yang bisa dibilang tuh, oh my god. Jadi gini, beda lagi. Kita kuliah, tapi kita mau cari duit pak ya, buat bayar kontrakan, tambahan uang pak ya, buat makan. Itu struggle ini anak kuliah, ini buat anak kuliah struggle gini. Zaman dulu pak ya, waduh.
Gua Iya, Ya kan sama sekarang, Pak. habis rewards, gua kan habis rewards itu gara-gara rewards itu kan, habis itu gua kuliah sambil nyari kerja kan, sampai akhirnya gua dapat kerja sampingan. Oh, ada motivasi. Ada, jadi kayak oh bener juga ya gitu. Ya udahlah gitu, gue cari kerja sampingan, gitu kan dapat gitu. Sampai itu juga sebenarnya benturan sama nyokap tuh. Nyokap awalnya marah sama gue. Ngapain sih lu kerja gitu kan? Kuliah dulu. Ngapain? Iya, kuliah Oh, dulu sama lo ya. kelarin. Gue Iya. juga. Nggak fokus Kuliah ya. dulu lo kelarin gini Iya, terus iya, gue bilang sama nyokap kan ya udahlah udah terlanjur juga gitu ya kan, gue bakal kendaliin waktu gue lah gitu, gue bakal bagi-bagi gitu kan. Iya, iya. Wah itu sampai beberapa hari ke depan nyokap tuh masih ngamuk gitu sama gue, sampai akhirnya gue jelasin, sampai akhirnya gue ulang lagi jelasin lagi kan, dia akhirnya nerima juga, ya udahlah gitu kan, asal lo senang aja lah akhirnya gitu kan. Udah, Iya. kerjain lah gitu. Cuman yang jadi pembedanya di sini adalah konflik yang dipunyai di Spider-Man 2 itu lebih intens, sudah jelas gitu, karena sequel jadi kayak lebih intens dari yang pertama gitu. Ada complicated story yang disajiin, dan itu juga pasti berlanjut dari film yang pertama gitu kan. Tapi ada konflik tambahan baru lagi, di mana konflik tambahan itu satu, Harry Osborn yang udah mulai curiga kenapa Peter Parker nggak mau ngasih Spider-Man ke dia. Iya. Itu konflik satu, konflik baru satu. Yang konflik baru yang kedua itu adalah ketika dia seniat itu pengen nyatain cinta ke Mary Jane Watson, tapi selalu gagal dan selalu ada aja yang ngalangin, ada aja yang bikin dia batal gitu kan, kayak pengen bersin gak jadi tuh, kesel banget. Nah sekesel itu deh kayaknya, sekesel itu tuh Peter Parker tuh bersin gak jadi. Nah itu tuh, itu yang kedua. Yang ketiga ya tetap masih dari ranah si Mary Jane, di mana dia mesti memposisikan diri dia sebagai orang yang mensupport si Mary Jane Watson. Sementara setiap dia pengen mensupport itu, ya balik lagi ada kriminal yang terjadi. Itu juga kayak balik lagi kayak, kalau lo di posisi si Mary Jane Watson, gue yakin deh lo bakal nilai tuh orang tuh jelek aja. Iya, padahal kita nggak Jelek tahu aja ya. gitu. Padahal kita nggak tahu nih di belakang. Iya, lo nggak tahu di belakang kayak apa gitu. Nggak bisa diandelin mulu, padahal temen gue. Benar. Kalau Lo janji sama gue. Alasan ini tuh, nih. Iya betul. Cok sibuk. Betul. Lo kan masih karyawan, masih mahasiswa kan waktu itu, kalau nggak salah. Iya, dia masih mahasiswa juga gitu kan, dan memilih untuk tinggal di kontrakan dari sekolah, akhirnya jadi mahasiswa dan punya side job gitu kan. Nah di situ juga kan si Mary Jane kan udah kesel banget tuh sama Peter Parker kan, kayak katanya lo teman, tapi giliran janji buat duduk di bangku paling depan di show gua aja nggak ada. Itu yang ketiga. Yang keempat masih dari Mary Jane Watson tapi personalnya apa? Dia dan karirnya itu nggak tahu mau dikemanain. Nah itu kan lebih intens, maksudnya lebih complicated lah gitu. Lebih deep. Makanya orang bilang sequel Spider-Man kedua tuh bagus dan lebih bagus yang pertama. Setuju. Lebih bagus Spider-Man kedua itu ratingnya bagus. paling tertinggi daripada yang paling tinggi sampai sekarang. Ratingnya dapat banget gitu loh. Dapat banget. Karena dapat. Karena ini kalau yang gue lihat bukan hanya film saja, tapi musiknya juga bervariasi. Bervariasi gak cuma satu musik doang. Iya. Karena mungkin terus gini, yang gue tuh baru pertama kali ya ngelihat superhero tuh nggak ada kekuatan, inget kan? Ya, kekuatannya sempat hilang. Iya, karena kekuatannya Peter Parker sempat hilang, Pak. Sempat hilang. Hilang beberapa jam terus muncul lagi. Itu kan mungkin karena gejolak ekonomi, gejolak psikolog mental dia kan sudah kayak terguncang tuh ya kan, mungkin dengan konfliknya dengan Mary Jane, dengan Harry sahabatnya sendiri ya kan, mungkin dengan Aunt May ditinggalnya si Uncle Ben, terus dia juga harus mikirin gua biaya ini gimana, terus dia harus mikirin bagaimana nangkep penjahat. Itu menurut gue kan kondisi psikolog kan mental tuh lagi breakdown banget, jadi mungkin itu yang membuat kekuatannya superhero tuh hilang gara-gara itu, temporary ya, sementara gitu. Iya. Kan dia kan sempat ke dokter kan, sempat ke psikolog tuh kalau psikiater tuh. Dia bilang katanya, iya gue di mimpi gue nih jadi Spider-Man, tapi kenapa tiba-tiba nggak ada. Tuh si psikiater itu bilang, ya mungkin si Spider-Man udah nggak ada lagi, mungkin nggak dibutuhkan. Itu kan makin ngedown dia kan. Nah terus dia kembali tuh
normal, jadi kembali ke kacamata kan Itu badannya. by the way, Pak, Iya. itu sih di mana gue suka banget Pak, karena gue bisa melihat kembali Peter Parker yang belajar kembali, Iya, belajar yang cuma lagi lagi. di film pertama yang di awal terus dia badan Heeh. udah Dan kurus, udah pakai sweater. dan dia itu bahagia sekali dengan dunianya, meskipun dia bukan di Spider-Man, tapi dia bisa bahagia dengan Iya, dunia iya, normalnya kembali. Dia nggak ngurusin penjahat lagi, dia iya, tenang, dia bisa fokus kuliahnya. Itu gue iya, suka Pak. Wah, iya, Iya, anjir. itu ada krisis ini tuh, krisis mentality. Apa krisis iya. mentality lagi apa? Krisis identitas. Marput, gue izin live dulu, nggak apa ini. Oke, nggak apa. Boleh, boleh, nggak apa, nggak apa. Thank you Boleh, ya boleh. teman-teman semua. Sorry Oke, ntar gue thank you. akan hitam lagi. Sehat selalu ya Marput. Yo. Thank you, Oke, thank you. Oke. oke, thank you, sehat-sehat juga. Yo, Sama thank you. yo, thank you. Bye. Jadi itu Bang, makanya kita bilang balik lagi ke Spider-Man 2 bahwasannya gini, ada kayak tadi ada beberapa footage atau beberapa hal yang ada di formula film pertama yang dipakai lagi di film kedua, cuman perbedaannya adalah mereka lebih intens. Kayak gitu. Karakter ini tuh kayak benar-benar lebih down to earth lagi, lebih ke kayak mengeksplor lagi konflik-konflik yang terjadi sama manusia pada umumnya gitu kan, orang-orang pada umumnya, dan mereka adaptasi ke cerita aslinya, cerita di filmnya gitu kan. Jadi kayak emang benar-benar lebih down to earth lagi, dan ternyata lebih nyambung dan lebih banyak lagi yang terjaring gitu kan, dengan konflik yang mereka sajikan lebih terjaring lagi tuh, lebih banyak yang ikut gitu kan. Ah, ini sama nih sama kejadian gua nih gitu kan, kata orang Amerika kan, relate nih, nyambung nih sama gua nih gitu kan. That's why kenapa kayak penjualan di film yang kedua justru malah lebih bagus gitu, lebih cuan, dan secara rating lebih tinggi. Lebih tinggi, iya. Karena Lebih tinggi dari film yang pertama. mungkin ini Pak, mungkin karena cerita plot yang disajikan tuh ini seimbang. Maksudnya ada fallen hero-nya. Spider-Man Yes. itu jatuh bangkit. Jadi storyline ini membuat film ini akhirnya mendapatkan rating tinggi dari petinggi, sama penjual bioskopnya paling tinggi dari ketiga film yang lainnya. Yang 1,3 ini kalah. Yang kedua Iya, paling bagus. gue pas ngecek IMDb waktu itu aja gue kaget, wah 9 sequel gitu kan, sequel 9 nih gitu. Bahkan si Metascore juga termasuk yang paling tinggi juga tuh ngasih kan, wah serius gitu kan. Rotten Tomatoes 95% fresh. Gitu. Anjir gitu kan, ternyata memang setinggi itu ya gitu, memang benar-benar bagus sih gitu. Kayak krisis identity yang dialamin sama Peter Parker itu juga yang dirasain sama remaja-remaja pada umumnya gitu, anak-anak yang baru dewasa pada umumnya di saat itu ya. Bahkan pun sebenarnya di tahun-tahun sekarang pun gitu kan, yang Gen Z itu juga pasti akan bakal ngerasain krisis identity yang kayak gitu. Ya. Kita ngelihat yang dijual sama Sam Raimi bener-bener storyline, bener-bener action sequence yang bagus gitu kan. Dan yang bikin kita wahnya, action sequence itu membekas lagi gitu. Salah satunya adalah adegan ketika Peter Parker ngestop kereta yang full speed itu. Nah, itu kan memang benar-benar sampai sekarang tuh kan nempel tuh. Nempel. Kan? Ya, adegan berantem di kereta cepat itu kan, padahal tuh keretanya cuma emang lost doll aja gitu kan. Green screen semua tahu. Iya. Semua itu. udah lost doll semua gitu kan, udah full speed. Keretanya gitu kan, udah sampai nggak tahu lagi tuh Peter Parker mau nyetop ini gimana gitu kan. Nah, itu benar-benar scene yang memorable banget tuh, karena kekuatannya juga baru balik kan. Iya. Gitu kan. Itu salah satu. Yang kedua, scene yang benar-benar masih diingat itu adalah ketika Harry Osborn bikin perjanjian sama Doc Ock. Itu suka atau nggak suka lo bakalan inget jump scare yang terjadi di atas rooftopnya ini tuh istananya Norman Osborn itu ya. Yang lalu ya, tiba-tiba dia ngeliat ke bawah, dan itu ini ya yang bikin AJG momennya gini. Gua nonton sama teman gua pakai DVD tuh, kita ngumpul di rumah siapa ini kan, di rumah depan rumah gua tuh kan masih seumuran lah ya, kita nontonnya di sana gitu kan. Ngumpul nih laki-laki semuanya ngumpul di situ gitu kan, nonton lah tuh. Pas adegan itu ada yang iseng speakernya digedein. Diam-diam kita lagi meleng gitu kan, dia gedein speaker. Itu bukan speaker TV ya, tapi memang speaker ini, speaker fisik. Waduh. Atau yang biasa kita kenal dengan salon. Nah. Wah, pakai salon. Aduh. Iya, pakai salon itu. Nah, nontonnya pakai itu tuh. Waktu itu kan masih dikonekin sama si salon itu. Digedein nama dia, dipolin.
Di full banget volumenya. Jadi pas adegan si Harry Osborn tuh nengok ke bawah dan tentakel itu mulai ngekek gitu kan. Jeng gitu langsung kayak wih, astagfirullahaladzim gitu kan. Itu keras loh, Terus Pak. gue terus gue ini tuh, terus gue lihat tuh dalangnya tuh. Gue bilang gitu, anjing lu begitu kan. Ngapa lu gede-gedein gitu kan? Dia enak aja lari ke belakang ketawa-tawa gitu. Terus gue ya karena gue inisiatif, gue nggak mau dong tetangga sebelah langsung ini kan, langsung ngemarahin kami yang nonton kan. Iya, Ngapain iya. lo speaker lo gede-gedein gitu kan, kecilin aja gitu kan. Kan yang terdakwa kami Iya. berempat. Yang terdakwa kami berempat dong. Iya, Ya pasti kan semua udah kena. Iya, gue inisiatifin, gue kecilin lagi sampai setengah tuh. Karena kan itu kan kalau udah setengah udah gede banget tuh kan. Salahnya, nah pas di jump scare itu. Makanya gue bilang itu salah satu scene yang memorable, ya itu salah satunya lagi. Oh. Karena di momen yang sama kami berempat terkejut dan hampir jantungnya keluar semua. Gara-gara speaker atau salon yang digedein itu, anjing gue bilang gitu kan. Dalam hati. Oke. Gitu kan. Apain lo gede-gedein gitu kan. Ada personal, Pak ya. Ada personal. Iya, ada personal tuh di kejadian itu tuh. Makanya gue sampai inget banget tuh pas di sini tuh. Okay. Gue masih inget lagi salahnya digedein bagian ini gitu kan. Bangke sih. Kalau gua sih memorable mungkin beda sama Babuta ya. Kalau gua sih di adegan si Bang sih, Pak. Yang Bang yang top pertama kali nolong tuh. Itu memorable sih yang dia lompat yang ngindarin pintu taksi yang dijebol Tok Ok tuh. Itu cepet. Anjir gila shotnya deket banget anjir. Iya. Sama kayak ngeliat ini ya, kayak ngeliat Shuriken ya, Shuriken yang layang gitu ya. Iya. Wah, anjir. Sama di ini cengkram kepalanya itu memorable banget sih. Ya, itu kepala dicengkram juga tuh salah satu memorable scene lah gitu. Yang nggak mungkin kita lupa kalau nonton Spider-Man 2 gitu. Kalau di final fight sih sebenarnya nggak terlalu gimana ya. Yang bikin ingat itu adalah yaitu tadi si Doc Ock yang tenggelam itu. Tenggelam doang sih. Ya sama penelitiannya gitu kan, dia tenggelam gitu kan, terus habis itu meledak gitu kan. Sama ya kereta itu. Yang kereta itu selalu jadi scene yang memorable banget sih, Pak. Itu yang kita tunggu-tunggu. Iya, yang itu yang nempel banget tuh, yang dia nyetopin kereta pakai ya jaring dia sendiri gitu kan, yang dari sini tuh. Terus dia tahan gitu sampai tenaganya udah mau habis gitu kan. Sampai keretanya berhenti gitu. Itu kayak waduh, di ujung jurang banget itu. Itu tegang, Pak, tegangnya kerasa. Iya. Kerasa. Ujung jurang itu. Kalau seandainya itu nggak berhenti aja dua gerbong ke belakang itu, aduh. Hancur mati semua, Pak, itu, Pak. Iya, nggak ngerti lagi gua tuh, kayak mikir, waduh, Doc Ock ini sadis juga nih gitu sadis kan, ngebahayain nyawa orang lu gitu. Dalam hati kan. Anjir. Tapi gitu. Gua salutnya ini, Pak. Kita bisa bilang satu orang bisa menyelamatkan ribuan orang. Ini adalah superhero moment banget sih. Benar banget situ. Ini banget superhero moment. Ini yang tidak gua rasakan ketika gua nonton Spider-Man Far From Home, Pak. Far From Home itu dia tuh kayak bermain dengan dunianya sendiri. Udah. Orang cuma lari doang, tapi momen yang menyelamatkan orang lain gak ada. Udah. Orang cuma lari doang, dia lawan Mysterio, udah kelar. Itu yang gua nggak rasakan ketika nonton MCU sekarang. Super momen itu hilang. Kebanyakan mereka tuh crossover. Ya ini memang udah semua superhero landingnya nggak ada ya gitu ya. Kayak superhero landingnya nggak ada. Landing nggak ada. Moon Knight itu udah mulai lagi tuh. Udah mulai lagi. Tapi ya itu kalau dari gua sih yang di Far From Home justru sebenarnya ada loh penyelamatan terhadap warga tuh ada. Mereka berusaha untuk ngasih tahu bahwasannya itu tuh cuma delusi doang loh. Gitu kan, itu kan hasil dari artificial intelligence gitu kan. Jadi lo nggak perlu khawatir gitu. Lo kayak nonton ini deh, lo kayak nonton film Alien, iya 3 dimensi gitu kan, film Alien yang coba makan pala lo tapi sebenarnya dia nggak ada kayak gitu. Itu yang pengen coba diselamatin. Ya gitu kan. Dan di Far From Home itu juga jujur itu juga salah satu sequel yang bagus bagi gua. Salah satu lagi kayak Spider-Man punya sequel dan bagus. Dan bagus itu juga terjadi di Far From Home. Itu memang benar-benar kayak ada balik lagi, ada template dari Spider-Man 2 yang secara nggak sengaja kalau kita nonton itu dan habis itu kita lihat Far From Home, itu kurang lebih sama. Formulanya kurang lebih sama. Ada kayak semacam krisis identity gitu kan setelah Peter kehilangan Iron Man gitu kan. Jadi dia nggak tahu gue mesti ngadu ke siapa nih gitu kan.
Kalau seandainya ada ancaman sekelas Avengers yang datang dan tiba-tiba itu ke gue pribadi gitu kan, ke Peter Parker pribadi gitu, gue mesti gimana gitu. Gue walaupun udah diakui sebagai Avengers gitu, tapi kayak gue masih belum siap kayak gitu. Nah, masih ada kayak krisis identity yang terasa di sana dan itu justru malah dimanfaatin sama si Jake Gyllenhaal, si Mysterio itu. Oh iya iya Ya, iya. Lumayan ya sih. itu yang dimanfaatkan gitu. Nah, gue suka tuh kayak ada formula yang sama dipakai tapi nggak ngulang nih Ngulang. Mar nih, ya nggak ngulang nih Mar nih. Jadi kayak si Mysterio gitu kan, itu Mysterio itu coba memanfaatkan situasi dan itulah bentuk iblisnya gitu kan, bentuk iblis dari seorang Mysterio gitu kan, dia memanfaatkan kondisi Peter Parker untuk memperoleh apa yang dia mau gitu. Ah, Liciknya tuh di sana. Nah, itu iya liciknya iya tuh di iya iya. sana. Makanya gue di review gue di Instagram tuh gue bilang itu juga jadi salah satu sequel yang bagus banget menurut gue gitu. Jadi kayak satu lagi film Spider-Man sequel dan bagus banget gitu. Hmm. Hmm. Oke 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 oke. Iya sih benar benar benar. Makanya apa ya? Bisa dibilang untuk Far From Home ini lumayan sih dalam segi apa ya penulisan skripnya juga Hmm. apa ya untuk tone-nya juga agak sedikit berkurang dalam segi jokes-nya udah agak sedikit berkurang dan Ya. juga Michelle Jones-nya sih dia udah mulai diberatkan suka dan kita kalau di Homecoming kan si MJ ini siapa kok tiba-tiba dia nongol-nongol aja nih nggak jelas Ya. di Far From Home diperbaiki semua karena sebenarnya udah beda bukan John Watts. Nah, udah, kalau John Watts yang nulis mah udah beda lagi gitu. Tapi alhamdulillahnya gini kita masih bilang kayak John Watts nggak melulu mengandalkan kayak ya udah Spider-Man juga ada komedinya gitu kan. Tapi kayak mengedepankan semuanya komedi tuh kayak Taika Waititi pakai di Thor Ragnarok gitu kan. Enggak gitu karena dia tahu karakter ini itu kalau seandainya full komedi riskan juga nih gitu kan. Karena ya udah jelas lah John Watts juga pasti akan berkaca ke film-film sequel Spider-Man sebelumnya kayak versi Andrew Garfield, versi Tobey Maguire gitu kan. Sampai akhirnya formula formula itu dia pakai ke No Way Home gitu kan untuk mendatangkan mereka berdua itu pasti dia udah riset dulu. Yang gue pikir sih itu dia pasti udah riset dulu dan dia udah nonton 2 film sebelumnya itu gitu. Nah, tinggal dia mau pakai formula yang mana nih? Gitu kan dia mau pakai formula yang mana nih? Tapi karakter yang gue punya nggak sama nih karakter yang gue punya nggak sama dengan 2 kreator sebelumnya kayak Mark Webb dan juga Sam Raimi. Dan akhirnya makanya tuh ya di formula karena mengikuti formula MCU, jadi gue pakai apa yang udah diciptakan MCU untuk Spider-Man dan ceritanya kurang lebih sama kayak sequel yang pernah Spider-Man lain hadapin, krisis identitas, gitu kan. Terus juga eh, apa rasa kehilangan seseorang yang benar-benar jadi panutan, kayak gitu kan. Iya sih bro. Percaya percaya teman-teman boleh percaya atau enggak kalau dari gue pribadi ngerasainnya Tom Holland kehilangan Iron Man sama persis kayak Uncle Ben dan juga Peter Parker di awal gitu. Peter Parkernya Tobey Maguire kehilangan Uncle Ben di awal gitu karena kan dia di Spider-Man pertama kan itu panutan gua gitu, itu bapak gua gitu. Kayak gitu juga dia dengan Iron Man, walaupun dia dengan Iron Man itu kayak ya selengean Iron Man-nya gitu kan. Kalau dari Spider-Man 2 ini lu notice gak sih yang si Mary Jane tahu bahwa Spider-Man udah adalah Peter Parker tuh apa yang lu rasain? Yang gue rasain ya. Yang ketika di ending dan dia udah tahu oh Peter Parker ada Spider-Man nih yang di ending kan udah tahu tuh topeng udah Iya ya, kebuka tuh. iya udah kebuka dan dia udah tahu kan gitu. Jadi kayak aduh identitas sudah kebongkar nih gitu kan. Terus kayak yang ada di pikiran gue awal-awal nonton itu adalah si Mary Jane masih bakal percaya nggak sama nih orang nih gitu kan. Marah nggak nih jadi kan marah nggak nih sama nih orang nih gitu. Karena secara gue tahu betul ketika ya kita kita aja lah ya pribadi dibohongin sama orang. Ini orang padahal udah deket banget sama kita gitu. Rasanya gimana gitu kan. Nah, itu yang dirasain ketika Peter Parker secara sengaja ataupun tidak sengaja udah kebongkar nih, identitinya udah kebongkar. Peter Parker Spider-Man. Dan Mary Jane udah tahu gitu kan. Ya dia juga pasti akan berpikir bahwa aduh, ini perempuan yang gue suka ini masih bakal percaya sama gue nggak ya? Gitu. Masih bakal percaya nggak ya sama gue ya gitu kan. Gue udah ngebohongin dia nih gitu kan. Yang selama ini nyelamatin dia kan padahal Spider-Man ya gitu kan. Tapi pada akhirnya dia tahu juga kalau yang nyelamatin dia itu gue gitu kan. Iya.
Makanya pas di awal-awal banget tahu ada sequel itu dan pas awal nonton kan kayak udah nih putus nih dalam hati gue kan putus nih putus gitu kan putus gitu. Ternyata enggak pas Sampai titik lah ternyata ya. enggak ternyata enggak pas nikah justru malah yang dicari Mary Jane nyala Peter Parker. Iya benar. Itu kayak momen romantisnya gitu, itu momen sweetnya juga ya kan. Iya. Pakai baju pengantin, dress tinggi yang harus diangkat-angkat tuh, ya kan? Iya. Itu beautiful Pak yang dia lari-lari pakai bondol. Iya. Cantik banget gila. Lari gitu kan. Larinya ke apartemen lagi kan? Bukan apartemen, kos-kosan lagi gitu kan? Kosan ya. Dan larinya ke kos-kosan lagi. Kalau Pak udah mau menikah, dia udah mau nikah lah. Sayangnya itu nggak kejadian di real life-nya kita ya. Sayangnya ya gitu. Itu gara-gara nonton kayak gue pengen lah gitu kan, tiba-tiba ada cewek batal nikah gitu cuma buat gue gitu. Nyata. Cuma pertanyaannya siapa, weh, jeng, siapa gitu. Siapa? Lu udah punya orangnya gitu kan dalam hati gue. Udah punya orangnya, jangan sok-sokan gitu. Ya, seperti itulah Pak ya mengenai itu semua. Tapi lagi-lagi itu sudah membuka konflik baru. Mary Jane udah tahu dia itu adalah Spider-Man. Yang kedua, Harry Osborn udah tahu bahwa dia ngira si Peter Parker ngebunuh bapaknya, padahal tidak Pak ya. Iya, makanya konflik baru yang diciptain di akhir film itu adalah dia ketemu lagi sama bokapnya, Norman Osborn, kayak balasin dendam gua gitu. Cuma sekedar ngomong gitu doang gitu, balasin dendam gua, udah. Ternyata dia tahu di balik kaca itu ada glider dan juga pumpkin bombs, ya dia pakai lah gitu kan. Dia mau coba lah, pokoknya gua nggak mau tahu Peter Parker harus mati, biar kata dia teman gua gitu kan. Pokoknya gua mau tahu, yang gua mau tahu adalah Peter Parker mati. Bokap gue dendamnya harus terbalaskan. Itu konflik barunya. Konflik barunya situ. Nah, seperti itu. Tapi dia tahu ya bahwa yang ngomong itu kan bukan si Norman Osborn, itu adalah si Green Goblin. Bukan bokapnya. Bukan bokapnya. Nah, itu. Bagus sih. Skor Pak. Skor untuk Spider-Man 2 Pak. Lu kasih nilai berapa? Dan 95. 95 dari 100. Almost perfect. Perfect ya. Oke. Iya, almost perfect. Kalau gue 10 dari 10 Pak. Semua 10 dari 10 komplit. Full. Iya, full ya. Full. Karena gak cuma action doang, dramanya juga ada, musiknya juga berbeda-beda setiap scene. Dan gak alay dramanya. Dan gue juga merasakan kedekatan antara Harry Osborn, Mary Jane, Peter Parker. Mereka itu ada 3 sahabat yang benar-benar dekat dari SMA sampai mereka kerja, sampai ada pertikaian, itu ada momen fallen friend-nya tuh ada. Jadi gue gak kayak ketika gue melihat Peter Parker, MJ sama Ned yang mereka tuh 3 sahabat tapi tidak ada momen mereka tuh pisah kan ada broken chance segitiga tuh gak ada. Dan sini mereka gue bisa melihat teman tuh gak selalu lu deket, pasti ada momen lu berantem sama dia gara-gara cewek. Itu momen klise sebenarnya, itu memang terjadi di kehidupan nyata memang Pak. Clash-nya gitu. Tapi itu tadi yang kalau seandainya kita mau bandingin sama Tom Holland punya, yaitu tadi bahwasannya market udah beda gitu kan, udah jelas, dan marketnya beda, pasti penceritaannya juga pengennya beda dong gitu kan dengan versi yang sebelumnya gitu. Kalau nanti tiba-tiba sama semuanya kan gitu kan, orang jadi nggak bisa ngebedain gitu. Nah itu yang mungkin yang jadi konsentrasi sama John Watts adalah Friendly Neighborhood Spider-Man versi gue berbeda dengan Friendly Neighborhood Spider-Man versinya Sam Raimi, ataupun yang lengket dengan dunia remaja dan teenagers kayak Andrew Garfield punya gitu. Tapi gue lebih kayak memang benar-benar bikin Friendly Neighborhood Spider-Man adalah dia akrab dengan semua orang yang gak dia kenal, dia reach orang-orang yang gak dia kenal, itu memang benar-benar diceritain gitu kan, ada scene-nya gitu, yang dia nyelamatin sepeda, yang dia ngebantu orang nenek-nenek lah ngebelanja segala macam gitu ya kan, itu kan diceritain tuh semuanya tuh gitu kan. Jadi memang benar-benar kelihatan Friendly Neighborhood-nya beda kayak gitu. Dan versi Sam Raimi punya dan Andrew Garfield punya gitu. Makanya ketika anak-anak 90-an dan 2000-an ya kan membandingkan Spider-Man ketiga-tiganya itu dengan versi Tom Holland sekarang, dengan kondisi yang dialamin lu yang udah duluan ngelihat Sam Raimi dan Andrew Garfield, nggak relevan menurut gue. Nggak relevan. Beda generasinya, bro. Anak muda kan ada terus tuh, tiap tahun tuh ada terus gitu kan. Pola pikir mereka juga pasti bakal beda gitu ya kan. Karena ya teknologi sekarang juga ada lagi. Itu konsennya. Nah, itu konsennya, makanya gue nggak yang coba gue lihat
untuk gue bisa menilai sebuah film atau apa adalah gue mencoba untuk memasukkan point of view yang terjadi saat ini dengan dengan cerita film yang ada kayak gitu. Misal situasinya kayak masa kini, ya udah kita lihat dari masa kini gitu. Kalau seandainya filmnya berlatar kayak tahun 90-an, ya kita lihat kondisi 90-an pada saat itu kayak gitu loh. Iya, benar. Ya, masuk into ke story. Nah, into ke story-nya, into ke dalam ceritanya. Oke, siap. Gue setuju sama itu. Oke. Spider-Man kedua udah selesai. Sekarang terakhir Pak ya. Terakhir ini Spider-Man ketiga. Nih, 2007. Silakan. Kalau saya roasting dulu Pak ya. Gue dulu nih. Kalau gue Spider-Man ketiga ini gue nggak tahu nih arahnya Sony mau kemana Pak. Sony udah mulai bisa dibilang udah numpuk-tumpukin 2 villain. Trailernya udah lebih dominan ke Venom daripada ke Sandman. Jadi gue merasa villainnya utama bukan Sandman, melainkan Venom. Sandman hanya sebagai villain sidekick doang. Yes, figur. Itu doang, tujuannya juga nggak jelas. Sandman itu dia hanya orang random yang kecelakaan, yang berusaha dari polisi. Udah, dapat kekuatan, udah selesai. Tapi dia sebagai vibe-nya nggak ada. Beda dengan si Eddie Brock versi Spider-Man 3 ini, dia ada tujuan. Dia ingin bersaing dengan Peter Parker. Dia ingin dapat kerjaan. Dan kebusukannya setelah dia tuh udah kebongkar, dia sakit hati karena kesalahan dia sendiri yang gobloknya dia itu sendiri. Ya udah, dendamnya karena ya itu ada tujuannya. Dendam udah jadi Venom, udah selesai. Ada tujuannya, dia muncul nih. Sandman gak ada Pak. Itu doang. Ya makanya kalau ya itu versi Mario punya ya. Ya kurang lebih kalau gue sama satu itu yang gua setujuin adalah gue sama mikirnya kayak aduh, nih orang udah keluar dari penjara, sidekick juga gitu ya kan, cuman konfliknya sama keluarganya doang. Tujuan hidupnya juga buat maling duit gitu kan. Jadi kayak aduh, tiba-tiba dipaksain itu pun kayak dipaksain untuk jadi seorang yang akhirnya ngebunuh paman Ben. Itu aja gue udah ngerasa kayak terpaksa loh. Maksa banget. Ya, itu masih terpaksa walaupun sebenarnya itu masih masuk akal. Walaupun itu sebenarnya masih masuk akal, jadi kayak ada rahasia yang akhirnya keluar di film ketiga gitu kan. Tapi tetap aja walaupun itu masuk akal, buat gue kayak satu keterpaksaan aja gitu. Mereka juga walaupun bisa mereka bikin bahwa yang ngebunuh itu tetaplah di film yang pertama. Iya. Itu bisa aja mikir gitu. Itu lebih relate sih Pak. Gue lebih setuju yang bunuh yang film pertama. Kalau film ketiga si Flip Marco itu kan bukan ngebunuh, itu cuma nodong doang. Gue mau minta mobil lu aja nih. Itu aja kan. Iya, dan dia juga diceritain juga kan narik pelatuknya juga kan karena nggak sengaja gitu kan. Kecetek. Makanya gue udah pernah review Spider-Man 3 kan. Makanya gue lihat ini kecetek Pak. Bangke orang kecetek. Gila, bodoh amat lah. Sony. Orang mau iya, makanya di situ tuh awal nonton tuh kita ngeliat masih kayak masih seru-seru aja gitu kan. Tapi ketika rewatch lagi atau nonton lagi beberapa kali tuh terasa di awal pemaksaan itu adalah ketika Harry Osborn ngejar Peter Parker, habis itu dia kepentok pipa peralon besi gitu, hilang ingatan. Mereka tuh mau maksain pertemanan Harry sama Peter nih mau di build up lagi, tapi dengan cara seperti itu tuh merasa kayak what the fuck banget sih yang gue lihat. Iya, itu kayak gini loh, maksud gue gini. Kepentok pipa paralon besi, terus lo hilang ingatan. Itu kayak aduh, geger otak dong, gitu kan? Kayak geger otak gitu. Maksud gue, lo kalau memang lo pengen bikin dia geger otak, ya bikin lebih parah gitu. Bikin lebih parah yang make sense, nggak gara-gara kepentok besi doang bendung gitu kan, habis itu udah hilang ingatan. Lo benjolin kayak palanya gitu, atau berdarah kayak itu kan nggak ada darah sama sekali. Berdarah gitu, lo benjolin palanya kayak atau apa gitu kan, kelar gitu. Jangan bikin dia kayak dibalut. Iya, dibalut sinetron lagi dalam hati gue kan. Dibalut sinetron habis itu hilang ingatan. Udah. Itu gue ingatnya, Peter, lo teman gue ya, sini dong gitu kan. Iya. Gue habis kepentok nih, tapi gue nggak ingat apa yang terjadi setelah itu gitu kan. Terus Mary Jane juga ini kan, Mary Jane lo masih cantik aja gini-gini kan. Terus ya tahu nih, gue kayak kecelakaan kepentok nih gitu kan. Tapi gue tiba-tiba gue nggak ingat apa yang terjadi setelah itu gitu kan. Gue cuma ingat lo berdua masih teman gue. What the fuck banget. Oke. Iya. Kita bilangnya kayak demensia ya. Demensia dalam artian tiba-tiba kayak dia cuma ingat beberapa hal, tapi hal yang terjadi setelah itu dia kayak nggak ingat gitu kan.
kayak gitu. Demensia apa sih namanya ya? Pokoknya kayak inilah, kayak amnesia yang kayak gitulah gitu. Hmm. Amnesia yang kayak gitulah pokoknya. Terus tiba-tiba, ya itu tadi, itu dari situ dia kepentok aja tuh udah berasa kayak hawanya udah mulai nggak enak gitu kan. Hmm. Hawanya udah mulai nggak enak nih gitu. Walaupun akhirnya masih tetap dengan action sequence di mana Spider-Man nyelamatin Gwen Stacy gitu kan. Di saat itu juga kita tahu Gwen Stacy-nya cantik juga ya gitu kan. Hot banget gitu. Oh, yang gue sisi versi Sam Raimi Pak ya, yang Sam Raimi. Iya, Oh. ya Bryce Dallas Howard itu yang pemerannya, Iya, yang iya, main di iya, Jurassic Park. iya. Jurassic World, sorry. Jurassic World. Jurassic World, ya. Mhm. Itu gue ngeliat di zaman itu kayak, hot juga ya gitu kan. Cantik. Tapi Cantik juga, dan dia diceritain di situ adalah anak dari polisi gitu kan. memang anak polisi kan dia, Pak. Iya, anaknya polisi. Di versinya Andrew Garfield juga masih tetap anak polisi gitu kan. Ternyata anak dari polisi ya gitu. Terus tiba-tiba Eddie Brock-nya ini Topper Grace. I'm Edward Brock, sir. Edward Brock Jr. I'm a photographer and I'm dating your daughter. Dating your daughter. Oh iya. Kayak gua ngecanin anak lo nih Pak polisi nih gitu kan. Lu kayak penting banget tuh dialog dimasukin, gue bilang gitu kan. Penting, iya, nggak penting. Penting banget gitu. Dan ketemu dia dengan Eddie Brock aja tuh penting banget tuh gitu kan. Eddie Brock aja muncul kayak ya udahlah, kayak kenalnya gue Eddie Brock gitu kan. Udah gitu aja gitu. Gue fotografer. Gue curiganya tuh improvisasi tau. Improvisasi. Iya, gue curiganya improv itu. Dialognya improv ya. Iya. Iya, improv. Dia tahu dia di situ perannya selain selain jadi fotografer, dia ngencanin anak polisi gitu kan. Gue curiganya tuh improvisasi tau. Nggak ada di teksnya. Serius. Gue juga tuh improvisasi tau gitu kan. Tapi sama Sony ya udah kita siapa tahu berguna scene-nya. Iya, masukin aja lah gitu kan. Ya udah, masuk ke situ sampai akhirnya kayak dia berkonflik sama Mary Jane, bahwasannya dia udah tahu pembunuh Uncle Ben itu siapa gitu kan. Walaupun secara tidak sengaja pada akhirnya kan, dan akhirnya dia berubah jadi Black Spider-Man kayak gini. Black Spider-Man yang kayak gitu, dan kekuatannya juga jadi 2 kali lipat lebih kuat gitu kan, segala macam. Tapi harus merubah kepribadiannya. Itu sih sebenarnya masuk akal karena sifat simbiot dalam komiknya juga sama kan, gitu kan. Dia kayak merubah kepribadian si inangnya gitu kan, jadi kayak benar-benar nurut sama dia gitu. Padahal sebetulnya yang butuh inang untuk bertahan hidup adalah ya si simbiotnya itu. Iya, numpang ya kan, doang sebenarnya, tapi efeknya itu. Untuk si simbiot itu bisa bertahan hidup ya dia punya inang yang cocok. Kayak dia ceritain di Venom pertama kan gitu kan. Nah, jadi gue pikirnya di situ. Tiba-tiba cocok sama Peter Parker dan dia berubah jadi kepribadian. Nah, Dr. Kirk Connor kan juga udah ngasih tahu tuh. Lu mesti hati-hati nih sama benda yang nempel di badan lu nih gitu kan. Kenapa gitu kan. Hati-hati aja lah pokoknya gitu. Dia kayaknya sifatnya kayak parasit gitu kan. Parasit dalam artian dia bisa mendominasi lu gitu. Dan akhirnya kan Peter Parker kan merasa kayak oke, gitu kan, ada percaya nggak percayanya juga nih gitu. Tapi di sisi lain gue dapat kekuatan 2 kali lipat nih. 2 kali lipat, iya. Dan juga gitu, warna Spider-Man-nya lebih gelap kan, terkesan kayak Batman Pak di sini Pak. Ya memang kan dia keluar di malam hari doang. Iya, dark. Dan dia pakai kostum hitam itu juga beberapa adegan ya di malam doang. Di malam doang. Seharusnya simbiot itu kan di pagi hari gak masalah juga kan, Spider-Man hitam kan di pagi hari siang hari gak masalah. Tapi kenapa di malam hari doang? Itu gue langsung kaget. Jujur kalau ya dari yang gue suka dari Spider-Man 3 itu adalah konflik di mana dia berantem sama Eddie Brock. Udah. Si Peter Parker pas dia udah memutuskan gue mau jadi pakai yang warna hitam aja lah gitu kan. Gitu. Nah, itu pas dia berantem sama si Eddie Brock itu scene gue suka banget tuh. Dendamnya kerasa Pak ya, Iya, dendamnya kerasa gitu kan. Iya. Tapi kalau Arlo ya, gue bikin lo malu gitu kan. Oh, yang ini ya Pak, yang scene di kantor ya, yang si Eddie Brock berhasil dapat pekerjaan staff. Iya, dapat foto Spider-Man gitu kan. Tahunya itu dia ngambil si Peter Parker tapi diedit gitu. Zaman itu kan berita hoax kan gampang banget orang percaya. Contohnya si Eddie Brock Pak, dia ngasih foto banyak orang percaya. Kalau sekarang kan itu hoax. Sekarang kan beda. Iya, itu satu fenomena baru yang diangkat sama Sam Raimi. Saat itu bahwasanya ada berbagai macam jenis hoax gitu kan. Tapi kayaknya gue pengen masukin fenomena hoax ini ke dalam film gitu kan. And it works. Dan memang sesuai dengan eranya sih Pak. Orang-orang kan percaya dengan hoax.
pada saat Yes, itu. betul. Kalau sekarang kan makanya di MCU gue senangnya Peter Parker bukan sebagai fotografer dia di sini. Makanya makanya semua orang bisa jadi media. Apapun bisa jadi media. Makanya gue senangnya MCU ini Peter Parker tidak sebagai seorang fotografer. Dia fokus ke studinya dulu. Ini gue suka di sini sih. Ya pun kalau seandainya dia harus dapat pekerjaan gitu kan, kalau misalnya MCU gitu versinya mau dapat pekerjaan yang lain gitu ya yang lain lah gitu, yang emang benar-benar lagi fenomena yang ada. Kalau seandainya relate ya lo pakai aja kan, itu kan versi MCU kan, nggak melulu soal harus kayak based on comic gitu misalnya gitu kan. Karena based on comic kan udah ada nih gitu kan, jadi kalau lo pengen recreate atau menciptakan lagi dengan suasana yang beda atau baru, sah-sah aja menurut gue pasti tetap akan setuju gitu. Asalkan pekerjaannya juga nggak terlalu minimalis make sense lah, masih masuk akal gitu. Make sense. Ya gitu sih. Kita lihat aja nanti episode seperti apa Spider-Man keempat nanti. Gitu. Oke. Kalau di Spider-Man 3 gua lebih suka sih yang ini, Pak, yang berantem Sandman sama Spider-Man hitam yang di rel kereta, Pak. Yang berantem di terowongan kereta tuh itu anjing. Itu dendamnya keras, Pak. You kill Uncle Ben udah tuh. Kesel. Apalagi pas dialog dia bilang remember Ben Parker gitu kan. Oh iya. The man you shut down with a cold blood. Suaranya Peter Parker, si Tobey Maguire tuh jadi lebih garang. Iya, lebih garang di situ. Terus dijawab sama dia, ditanya balik sama dia kan. What does it matter to you anyway, katanya kan. Urusannya apa dengan lo gitu. Iya, teriak langsung kan everything. Langsung berantem. Sabam gitu. Itu intens juga sih. Bagus. Dan nggak bisa bohong juga bahwa adegan kereta itulah yang akhirnya dipakai adegan di bawah tanah ya, bisa dibilang gitu ya, kereta bawah tanah itu kan. Kereta bawah tanah itulah yang akhirnya dipakai lagi di No Way Home gitu. Berarti kan emang itu salah satu momen yang diingat, callback gitu, momen yang udah diingat ketika lo nonton Spider-Man 3, pertarungan Sandman dan Spider-Man hitam di bawah tanah itu. Gitu. Iya benar. Iya sempet callback yang Spider-Man sama MJ kabur lewat kereta bawah tanah itu. Oh iya, callback. Itu satu callback itu tadi scene si Sandman-nya di No Way Home itu kan sebenarnya kan replika dari scene-nya Sam Raimi. Sayangnya yang dia pasirnya dia berubah jadi manusia lagi gitu kan. Itu kan sebenarnya rewind. Itu rewind. Makanya gue bilang adegan kok gue sangat familiar. Dan bajunya si Flynn Parker tuh bukan ganti, masih pakai baju hijau garis-garis. Ini kelihatan ini recreate nih. Yes, gue udah notice di awal tuh kayak waduh, ini kayaknya dipakai yang lama. Scene yang apa nih? Scene lama si Sam Raimi. Cuman kayak rewind gitu dibalik. Kalau di Sam Raimi kan dia dari manusia, pasirnya luntur. Jadi air, ya. Kalau di No Way Home dari dia berubah pasir sampai berubah bentuknya jadi manusia gitu. Dan itu ada scene yang pasirnya yang ngeletek gitu tuh persis banget. Makanya gue nggak heran tuh kayak, aduh ini kayak scene yang ini nih gitu kan, diambil gitu kan. Diambil itu. Apa jangan-jangan si Thomas Hayden Church ini nggak terlibat ya di No Way Home ya, dalam hati gue gitu. Ternyata setelah nonton ada berita yang ada yang nulis berita bahwa ternyata bener Thomas Hayden Church itu sebenarnya nggak terlibat di produksi No Way Home. Hanya sebagai voice over doang. Yes, voice over, dan juga itu kayak scene yang dia diobati itu juga masih ngambil dari punyanya Sam Raimi. Yang ada di kepala gua saat itu adalah Thomas Hayden Church dapat bayaran juga nggak ya, gitu. Pasti dapat lah. Walaupun maksudnya gini, dia kan propertinya dia walaupun cuman sebagai suara, ya itu di akhir itu kan harusnya ada dia loh gitu. Kenapa nggak pakai fisik orangnya langsung gitu? Kenapa harus copy paste dari scene-nya Sam Raimi gitu? Mungkin karena usia Pak ya. Bisa jadi, mungkin bisa jadi. Maksud gue gini, kok kenapa harus copy paste sih gitu? Lo kan bisa pakai Thomas Hayden Church secara fisik dan lo bisa edit itu. Maksudnya kayak muka agak tua ya bisa lo poles lah gitu kan. Nah, namanya kayak visual effect bisa. Kayak Alfred Molina kan dia kan sekarang umur 66 tahun. Jadi Doc Ock tuh mukanya tuh keriputnya udah bisa dihilangin dengan CGI kan, bisa kan? Iya, tiba-tiba mulus gitu kan. Dalam hati gue kenapa lo nggak pakai Thomas Hayden Church secara physically? Nah,
Itu yang gue pertanyaan kemarin. Makanya gue dalam pala gue pertama itu adalah itu satu yang dia nih orang dibayar nggak ya? Secara kan badannya ada nih gitu kan. Walaupun cuma sebatas apa? Nyomot scene gitu kan. Ada nih orangnya gitu kan. Dia dapat royalti juga nggak ya gitu? Dibayar gede juga nggak nih? Pasti gitu dibayar kan? sih, Pak. Pasti dibayar sih. Cuma mungkin nggak segede aktor-aktor utama sih kelas Tom Holland, Tobey Iya. Maguire. Ya itu udah jelas. Dan yang ketiga adalah dia tahu nggak bahwasannya scene yang pernah dia lakonin itu dipakai lagi. Nah itu salah satunya juga tuh. Pertanyaan ketiga gue. Dia tahu nggak gitu? Secara kan dia tahu cuman sebatas kayak kita tahu dia voice over doang nih gitu kan? Di balik itu dia tahu nggak ya bahwasannya dia tuh ada secara fisik tapi cuma dipakai copy paste dari scene-nya Sam Raimi gitu. Pasti tahu sih, Pak. Pasti tahu sih karena kan namanya aktor kan juga perlu lihat hasil seperti apa sebelum tayang di bioskop. Mungkin Iya. itu mungkin gitu sih. Itu yang jadi pertanyaan gue. Aduh, nih orang tahu nggak ya? Jangan-jangan cuma dikasih tahu, Tom gitu. Gue mau pakai suara lu dong buat ngisi karakter Sandman gitu kan. Kenapa nih? Kan apakah gua nggak ada di ininya gitu? Secara adegan gua nggak ada gitu kan? Nggak ada gitu. Gue cuma pakai CGI bahwasanya ada Sandman gitu kan. Gue pakai suara lo. Nah, gue dalam pikiran gue, dalam mindset gue adalah deal-dealannya mereka tuh cuman kayak gue cuma ngisi voice over doang, nggak ada nih scene-scene atau adegan secara fisik ada gitu kan. Mungkin nggak gitu sih, Pak. Kalau nggak mungkin sih kalau menurut gua karena dari pihak MCU pasti mereka butuh fisiknya. Mungkin pas cuma karena si Thomas Hayden Church karena mungkin dia ada project baru sehingga dia hanya punya waktu pendek, waktu yang sangat sedikit untuk berperan di No Way Home sehingga mereka punya rencana kalau nggak bisa kalau banyak project kita pakai suara aja deh, kita pakai CGI aja, jadi lu tutup dengan pasir itu aja full CGI, kita pakai suara aja, mungkin seperti itu karena si Tom Hiddleston mungkin dia ada project baru mungkin di studio lain atau mungkin kali ya. Karena ya saat itu yang saat itu yang dari pikiran gue itu tuh ketika premier Spider-Man No Way Home balik-balik tuh tiba-tiba gue kepikiran ke situ tuh. Thomas Hayden Church nih gitu kan, tahu nggak ya jika kata gue kan dia tahu nggak ya bahwasanya physically dia ada di situ gitu kan. Iya. Jadi tuh pakai scene Sam Raimi lagi gitu kan. Itu ada di kepala gue waktu itu. Kaosnya gitu. juga sama, Pak. Kaosnya juga sama. Sama persis itu yang bikin gue akhirnya sampai sepanjang jalan bawa motor gitu kan pulang tuh gue kepikiran itu kan. Waduh, nih orang tahu nggak ya gitu kan. Tapi gue mikir kayak gitu. Oh iya, Pak. Interview dia Thomas Hayden Church sama pihak Sony nggak ada, Pak ya? Cuma interviewnya Electro, Doc Ock sama Screen Quality. Ya, Electro, Doc Ock, terus habis itu Norman Osborn. Norman Osborn. Itu aja Lizard itu juga gue malah ke callback scene dia di Amazing Spider-Man pertama. Yang dia berubah dari kadal raksasa jadi manusia itu kan? Yang di final ending ya. Rhys Ifans bukan namanya ya? Rhys Ifans namanya. Rhys Ifans itu dia ada nggak ya gitu kan? Dalam hati gue dulu juga gitu. Kenapa kayak banyak callback ya gitu kan? Termasuk ini aja bukan callback nih, gue pikir gitu kan? Ini copy paste ini gue lagi gitu kan? Iya, itu scene copy paste ini mah gue tahu nih gitu kan? Kayak Rhys Ifans. Di interview ya benar. Ya di interview juga 3 orang itu kan? Bener-bener kayaknya lagi nggak ada. Ini Pak, Rhys Ifans tuh kayaknya ya kalau yang gue kayaknya sepanjang dia tuh nge-voice over bisa kayaknya itu bukan suara dia deh Pak. Karena gue udah compare Spider-Man 1 sama dia tuh ini bukan suara dia sih. Beda pun kalau seandainya mau dipakai ya kita kan dalam suara kan ada sound effect ya gitu kan. Maksud gue kalau mau dipakai sound effect tetap aja nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong. Tetap aja nggak bisa bohong ketika suara orang itu dipakai sound effect gitu kan, kayak ya itu tadi kayak sound effect berat kayak monster banget gitu kan. Tetap aja beda. Ada feel yang beda yang bakal kita rasain gitu. Iya benar-benar. Sama aja ketika kita lihat Doc Ock ketika pertama kali dia muncul Spider-Man 2, di sini dia tetap suaranya sama walaupun usianya udah bertambah. Tetap suaranya sama. Itu. Green Goblin juga suaranya tetap sama, nggak ada perubahan. Itu Green Goblin aja itu gue masih janggal itu. Di No Way Home itu gue masih janggal. Yang mana Pak? Dia mati. Iya. Enggak, dia mati. Hidup lagi gitu kan. Dia ngambil alternatif yang mana nih gitu kan. Karena kan yang kita tahu kan dia mati karena glider kan. Bener ya diceritain sama si Alfred Molina itu kan juga dalam situ kan juga sama gitu. Gak mungkin nih orang balik gitu kan. Gak mungkin Norman Osborn hidup lagi.
dia tuh mati karena glidernya sendiri loh gitu kan. Dan pemberitaan luas pun menceritakan hal yang sama. Iya, Kayak iya, gitu. iya. Itu yang bikin gua bingung juga ketika nonton No Way Home itu di situ. Tapi ternyata nggak diceritain nih. Kayaknya memang benar-benar kayak disimpan gitulah gitu. Nggak diceritain asal usul kenapa si Green Goblin tiba-tiba kayak ya dia hidup lagi loh gitu. Dia hidup lagi, dia eksis dan dia bikin kacau lagi dan justru malah dia jadi kayak main villain untuk No Way Home. Main villainnya dia Kayak si gitu. Green Goblin sih makanya. Iya sih, Ya, benar. Tapi gini Pak, kalau Bang Putra bingung ya sebenarnya kalau kita lihat di situ kan Green Goblin tuh ketarik ke No Way Home itu sebelum dia itu ngeculik Mary Jane di ending. Kan dia kan udah tahu kan bahwa Peter Parker Spider-Man, dia udah tahu kan di situ kan. Makanya itu yes. mungkin ketarik ke situ dan juga terjadi hal yang sama ketika si Doc Ock ketika itu nyengkram si Peter Parker yang sini, Hmm. dia langsung ketarik ke MCU seperti dialami oleh si Tom Hardy Venom ini. Tiba-tiba background udah berubah. Nah, makanya si Ya. si Doc kan ngomong, gue udah nyengkram lehernya dia, tapi tiba-tiba gue di sini. Nah, itu tadi situ Pak. Tapi sayangnya scene-nya tidak ada. Maksudnya tidak ada scene yang diperlihatkan situ Pak. Iya, makanya gua yang Cuma di pikiran omongan gue doang. mungkin Ya. mungkin cuma kayak disimpan lah gitu, disimpan sama mereka untuk nggak diceritain mendetail gitu. Yang Sayang mereka banget sih tahu Pak. ya udah, yang mereka tahu ya they are back itu aja. Iya. Gitu. Mungkin karena ini Pak ya, deadline. Bisa jadi deadline atau budget untuk CGI-nya kan itu kan di Ya kan kemarin kan katanya reshoot besar-besaran. No Way Home kan sampai reshoot besar-besar, katanya kan gitu. Sampai menjelang perilisan aja tuh kan kita mikirnya, trailernya nggak ada nih gitu kan. Udah mau deket rilis loh gitu kan. Masa trailer nggak ada gitu ya kan. Biasanya kalau yang untuk trailernya agak lama keluar tuh kayak filmnya bakal flop ya, Pak. Mungkin ya. Contoh kayak Seharusnya flop, tapi kayaknya tidak berlaku untuk No Way Home ternyata. Iya, karena fan service. Iya, rapat banget gitu kan, kayak mau TV sport apapun yang muncul ya scene-nya itu lagi, diulang lagi, itu lagi gitu. Kayak lo nggak dapat. Iya, nggak dapat yang baru. Cuma footage yang kemarin ditampilin lagi buat promosi gitu kan. Iya. Paling cuma nambah adegan kayak ya Tom Holland ngobrol sama Ned gitu kan. Peter Parker ngobrol sama Ned udah gitu. Nggak penting-penting amat. Iya. Makanya, nah itu ini kita back lagi ke Spider-Man 3 ya. Jadi kayak apa beberapa hal yang kita ingat itu ya nggak bisa bohong juga sih. Final fight itu sebenarnya seru. Final fight itu seru. Cuman ya itu tadi karena kita udah di awal udah merasa kayak pemaksaan. Ini juga terpaksa. Ini juga bagian dari terpaksa momen gitu kan. Kayak gitu. Terus sampai kayak ini aja deh, sampai kayak dia berantem sama Harry dan tiba-tiba Harry ingat lagi aja itu kayak aduh. Ada kenapa gini sih gitu kan. Seharusnya dari awal tuh Harry itu tobatnya nggak di situ sih Pak. Telat itu dia tobatnya di situ. Mungkin ada scene dia tuh oke, kita langsung lawan langsung aja lah. Jadi langsung bukan Spider-Man doang. Jadi sama Harry Osborn udah muncul di situ juga. Itu lebih bagus ya. Di ending mungkin telat. Iya, mungkin better gini ya, kayak ya udah Harry Osborn tetaplah dia koma di rumah sakit gitu kan sampai akhirnya dia bangun, tapi dia tetap masih ingat dengan dendamnya dia gitu. Udah bikin kayak gitu aja sih. Dalam hati gue gitu kan setelah rewatch beberapa kali gitu kan. Kenapa dia harus kebangun sadar dan tiba-tiba dia amnesia gitu. Aneh sih menurut gue di situ. Amnesia kayak amnesia ringan gitulah gitu kan. Dia tiba-tiba kayak ingat Peter Parker sama Mary Jane doang, tapi dia nggak ingat dengan kejadian setelah itu. Iya, gitu. benar. Aneh aja. Itu juga bagian dari pemaksaan, aneh dan bentuk bagian pemaksaan juga gitu. Tapi enjoyable ketika ya Peter Parker merubah kepribadiannya setelah kesentuh simbiot itu. Iya, benar. Kesentuh simbiot itu memang yang benar adegan yang memorable semua gitu. Dia berantem, dia yang ngedobrak pintu kamar kosnya gitu kan. Dia berantem sama si pemiliknya itu. Ya, you fix goddamn door itu ya. You fix the goddamn door. Itu gitu sampai kan. Jadi meme, Pak. Iya, sampai jadi meme itu. Yang dia joget-joget itu juga sampai sekarang kan sampai jadi meme juga kan. Bully Maguire pertama kali. Jas. Iya, pakai jas hitam gitu kan. Itu bisa ya itu memang memorable gitu dan juga pertarungan dia sama Harry itu juga intens. Tapi ya. tetap dengan hal yang sifatnya terpaksa karena Harry Osborn tiba-tiba kayak keinget lagi. Di tengah-tengah gitu. Seharusnya dia koma habis itu iya, bangun. Kayak gitu bikin aja dia koma di rumah sakit gitu kan. Habis itu kayak ya udah di final fight
dia muncul gitu kan, dia ngebalasin dendam sama Peter Parker, udah gitu. 3 lawan 1 aja udah. Tapi Mungkin sih gitu. gua ngerti sih Pak, kenapa Sam Raimi bikin kayak gitu, mungkin karena mereka ingin membuild up antara cinta segitiga Harry Osborn, Peter Parker, love-nya dengan Mary Jane yang sama gitu. Jadi di build up-nya mungkin dibalas seperti itu. Harry Osborn dihilangin ingatannya. Dan itu pun dia punya niat untuk ngancurin relationship itu juga kan karena bisikan dari bapaknya. Goblin. Iya. Di Goblin itu kan bisikan, lo mau nyakitin dia, sentuh hatinya, dia bilang gitu kan. We attack his heart. Iya. Main kan hatinya, attack his heart gitu. Ambil orang yang dia cintai gitu kan, lo rusak aja gitu. Semuanya dari Goblin Pak ya, kampret ya. Dan adegan dia tiba-tiba harus Mary Jane harus putus sama Peter Parker di atas jembatan, terus dia sampai nangis-nangisan gitu kan, si Peter Parker merah itu nangis-nangisan gitu. Terus tiba-tiba dia nyamperin Harry Osborn, terus bilang, udah kerjaan gue udah kelar nih gitu kan, udah puas kan lo gitu. Itu tuh aduh, kenapa jadi kayak drama FTV ya? Drama sih Pak, tapi dramanya masih dapet sih. Tapi ya si MJ kan mutusin Peter karena kan dipaksa. Daripada itu makanya gue bilang kayak aduh kenapa kayak FTV banget nih dramanya kan, putus. Iya, putus karena disuruh. Aduh. Ada konspirasi. Maksud gua kalau emang pengen berbenturan, ya udah berbenturan, selamanya berbenturan ketika Spider-Man kissing sama si Gwen Stacy itu. Itu lebih masuk akal sih Pak. Itu lebih dapet. Karena gini, di scene mereka ngobrol bareng kan, duduk di meja makan tuh. Iya kan? Iya. Si Mary Jane kan nanya, lo nyium dia kan gitu. Itu siapa yang nyium dia? Peter Parker atau Spider-Man? Peter Parker, Spider-Man. Iya. Terus dia mikir kan, lo ngomong apa sih gitu kan? Gwen Stacy itu cuma teman di kelas gua. Iya, gua tahu, kata si Mary Jane. Dia teman sekelas lo. Dia teman di kelas lo gitu. Sahabat di kelas lo. Tapi gua tuh pasangan lo gitu. Dan ketika gua ngelihat lo cium tuh cewek gitu, gua nggak ngelihat lo yang cium itu Spider-Man gitu kan, tapi Peter Parker gitu. Nah itu kan di situ kan udah intens, udah masuk gua kayak mau keputusan putus ya udah lo ambil dari situ aja, udah benang merahnya lo ambil dari situ aja. Dalam hati gua ya gitu. Itu karena yang dilihat dia adalah Peter Parker yang mencium Gwen Stacy, dan bagi Mary Jane ya it's our kiss, dia bilang gitu kan, it's our kiss gitu, dan lu tega ngasih itu ke cewek lain gitu kan. Ya lu mau ngusir gua, lu mau cerai sama gua gitu kan, lu mau selesai sama gua gitu. Nah itu tuh udah intens, maksud gua ya lu building up lah di situ sih, lu building up lah momen putusnya di situ gitu. Kenapa harus melibatkan Harry Osborn yang nyuruh lu gitu? Harry Osborn nyuruh lu putus sama Peter Parker, lu iyain gitu, cuman demi lu bisa selamat dari dia yang udah jadi Goblin juga gitu. Kayak aduh ini skripnya gimana sih dalam hati gua kan, maksud gua iya kenapa nggak lo manfaatin momen sebelumnya aja sih gitu kan, buat putus kan masih masuk akal gitu, lu bakal dapet dramanya gitu kan. Lagi-lagi kayak aduh hancur lagi nih gitu kan, dan si Venom masuk itu aja itu udah hancur banget gitu kan. Sandman yang jadi sidekick itu aja udah kayak aduh. Sebenarnya gak usah ada Sandman pun gak masalah sih Pak. Venom nggak usah. Itu udah cukup loh itu. Ya nggak usah. Ya itu tadi makanya Harry Osborn dengan Green Goblin, Venom udah cukup itu. Iya 2 lawan 1 aja gitu kan. 2 lawan 1 aja. Iya bener. Tapi ini yang jadi ini yang jadi transisi bagusnya adalah gini. Transisi bagusnya ketika kita disuguhin kayak sahabat saling kerja sama. Iya. Mereka udah membuilding up kayak Peter Parker dan Harry Osborn teman yang di akhir kerja sama. Kayak gitu kan. Nah, itu yang mereka maksimalkan. Mereka cuma maksimalkan di bagian akhir, tapi udah hancur duluan dari segi penceritaan dari awal sampai ke tengah. Iya, benar. Sampai ke tengah itu tadi. Jadi kayak ya udahlah kayak dia udah lihat kan, aduh adegan ini kayaknya kurang. Gue maksimalin aja di final fight lah gitu kan. Gue bikin aja kayak Harry Osborn tuh tiba-tiba tersentuh hatinya ya kan. Karena omongan si asistennya gitu kan. Iya. Dia ceritain bahwasanya si bapak itu kan mati bukan karena Peter Parker loh gitu kan. Si bapak itu mati karena glidernya sendiri gitu. Dan
bukti olah TKP nunjukin bahwa glidernya dia itu ketancep di perutnya gitu. Glider itu udah ketancep loh, ini Raden atau apa gitu kan, Den Doro kalau bahasa Jawanya gitu ya, Raden Doro gitu kan, itu udah ketancep duluan tuh gitu. Jadi sebenarnya sahabatmu itu nggak ngebunuh bapakmu, tapi bapakmu mati karena ulahnya sendiri. Ya, dia bikinnya di situ, dia maksimalnya di situ, tersentuh kan. Gini Pak, mohon maaf nih gue ngomong gini. Seharusnya dia harus sadar dari awal kan dia udah lihat jasad bapaknya sendiri di Spider-Man pertama, dia sama Spider-Man tuh. Dia seharusnya udah tahu dong lukanya itu dapat dari mana. Dia berarti kan dia udah tahu bahwa bapaknya itu adalah Green Goblin di Spider-Man pertama. Seharusnya dia udah tahu bapaknya itu jahat sebenarnya. Kok dia nyalain si Peter Parker tuh kayak merasa kayak labil nih. Iya. Nah, ini ya kalau menurut labil ya, tapi kalau dari point of view gue itu satu juga sama gitu. Ada kelabilan di situ. Yang kedua, sebenarnya dari awal Sam Raimi itu pengen membuilding up bahwa bapaknya itu nggak salah. Bapaknya tuh bukan penjahat loh gitu kan. Bapaknya tuh tetap orang baik yang merhatiin anaknya kayak gitu kan. Dia Sam Raimi itu pengen membuilding up itu, dan dia pengen bikin ya Spider-Man is my enemy now. Kayak gitu. Harry Osborn tuh dia pengen membuilding up Harry Osborn berpikir ya Spider-Man itu adalah musuh gua sekarang. Iya. Spider-Man itu adalah musuh gua sekarang gitu. Tapi ya sampai di film ketiga nggak kesampaian tuh. Nggak kesampaian sih, iya sih bener Pak. Nggak kesampaian gitu kan, sekalinya berantem dia kalah. Itu pun kalah bukan karena Peter Parker tapi karena Venom. Iya kan? Itu dibunuh, tapi gua satisfying sih Pak ketika Harry Osborn mati tuh gua nangis Pak. Iya, karena kita dari awal di build up persahabatan mereka. Iya, benar. Iya, karena kita dari awal udah di build up, udah dibangun pendalaman karakternya dari mereka berdua. Mereka berdua dari awal udah temenan. Ya ketika teman lo mati ya masa ya lo nggak sedih kayak gitu. Iya. Nah makanya dari yang tadi gue bilang adalah Sam Raimi itu memaksimalkan di bagian akhirnya doang. Gitu. Itu bagian yang menurut gue kayak paling maksimal yang udah dia kembangin gitu. Dari semrawut ulah si Iya, ulah Sony itu yang udah semrawut itu kan, jadi kayak ya udahlah, mereka udah pengen kayak gini, gimana caranya gue maksimalin di bagian akhir aja lah gitu. Gue pengen di bagian akhir tuh nggak bener-bener yang menye-menye, nggak bener-bener yang pemaksaan gitu, tapi bener-bener gue bikin the real kejadiannya gitu kan, the real kejadiannya begini gitu. Jadi gue bikin lah salah satu dari kelima orang yang terlibat di final scene ini mati gitu. Apakah kalau gue ngelibatin Mary Jane yang mati, kondisinya begini. Kalau Harry Osborn yang mati kayak gini, jadi kayak ada alternatifnya gitu. Iya. Ada semua planning ABC-nya ada lah ya. Ya, ada alternatifnya gitu kan. Tapi sampai akhirnya kayak ya udah dia pengen mempertahankan Mary Jane dan Peter Parker dengan mengorbankan si Harry Osborn. Iya, tetap kedua sebenarnya kalaupun salah satu itu tewas, Mary Jane tewas juga dapat sedihnya, Harry Osborn mati juga dapat sedihnya. Dapat semua gitu. Makanya kayak si Sam Raimi itu udah nyiapin kalau salah satu karakter dari ketiga orang ini mati gitu kan, kayak Harry Osborn tewas begini nih kondisinya. Terus kalau seandainya Mary Jane Watson yang harus terkorbankan karena dia selama ini hampir nganter nyawa, ya kan, di setiap apa tuh dia hampir nganter nyawa gitu kan, kalau dia mati juga kondisinya begini gitu. Tapi akhirnya yang dipilih ialah si Harry Osborn. Kalau Harry Osborn tewas karena mesinnya sendiri dan itu ditusuk sama si Venom. Gitu. Okay. Nah itu ya, dan itu scene kalau boleh jujur ya, pasti teman-teman akan ingat scene itu kan ketika nonton Spider-Man 3 kan. Ya, Harry Osborn yang ketancep glidernya, pisaunya itu kan pas bagian sini. Pas, dan itu nembus di pentil Pak. Iya, nembus di bagian dada kena pentil pas gitu kan. Nah, dan itu kan yang bikin setnya di situ kan. Gitu. Dia ngelindungin ini Harry kan, dia pengen ngelindungin Peter tapi kayak di bagian belakang gitu, kayak gini gitu. Depannya Peter Parker nih gitu kan. Iya. Sampai dia teriak Harry kenceng itu aja tuh dia udah berasa kan bahwa teman gue mati nih gitu kan. Teman gue nih. Teman gue udah mati nih gitu. Itu callback sih Pak. Callback sih Pak, dengan kematian Norman Osborn kan sama, ditusuk ditusuk. Tapi dengan cara yang berbeda. Caranya beda. Makanya gue bilang dia maksimalnya bagian akhir, dan dengan aduh ini kayaknya ada elemen dari film lama, gue pakai lagi lah gitu. Iya. Ambil lagi gitu.
Tapi untung sih Pak, 93 itu nggak bukan sebagai film rugi, tetap cuannya masih balik modal kok Pak itu Pak. Jadi Iya, secara cuan memang tetap balik. Cuman ya itu kalau seandainya mau ditinjau lagi dari segi building up cerita atau apa, ya itu masih tetap kayak aduh, kayaknya bukan Sam Raimi punya deh gitu kan. Yes. Iya, kayak berapa persen sih bagian dari Sam Raimi yang akhirnya terrealisasi gitu kan? Iya sih, benar. Oke, sebagai penutup podcast ini Pak, sebagai Spider-Man ketiga ini, lu kasih skor berapa nih Spider-Man ketiga ini? 65. 65. Oke. 65 karena yang gua rasain itu karena dia udah memaksimalkan bagian akhir dan itu nempel, ya udah gua tetap berbaik hati untuk ngasih 65. 65 dari 100. Walaupun sebenarnya gue bisa aja kasih 5 gitu kan. Karena udah building up udah serba semrawut dan amburadul itu kan. Kayak gitu. Jadi karena gue berpikir di bagian final fight itu akhirnya udah dimaksimalin gitu kan dengan semrawut yang udah terjadi gitu. Jadi masih ada poin plus yang kita dapat gitu. Oke. Kalau gua kasih 5 dari 10, Pak ya. Meskipun Sandman gak penting banget dan juga kematian Paman Ben yang dijelaskan tidak ya dipaksakan banget dengan Paman Ben mati karena kecetek. Ini ya, kecetek bangke zombie Goblin Up seperti ini sih. Jadi berarti kematian Paman Ben tuh gak sesakral yang kita pikirkan seperti film pertama dong. Iya. Oke, hilang udah filmnya. Iya, memang gak hilang. Jadi kayak itu makanya ada beberapa hal yang akhirnya tersia-siakan gitu ya. Salah satunya yaitu ya Uncle Ben, kedua building up karakter Harry yang udah mulai semrawut gitu kan. Terus juga yang ketiga kayak konflik Mary Jane sama Peter Parker malah di akhir kayak sinetron banget gitu. Jadi kayak FTV banget gitu. Iya. Putus gara-gara omongan orang ketiga yang nggak jelas gitu kan. Iya, gitu walaupun orang ketiga datang dari kerabatnya sendiri gitu kan, orang yang dia kenal gitu. Ya tapi tetap aja itu nggak menunjukkan bahwa lu tuh musuhan gitu. Lu sekedar nyampein rasa iri gitu kan. Lu iri tapi lu ngorbanin orang untuk nyampein keirian lu gitu kan. Udah lo bikin putus lah kalau mau selamat hidup lu gitu kan. Jadi kayak aduh kayak FTV sekali ya ini. Receh banget gitu kan. Makanya ya udahlah karena gue merasa bagian akhir itu udah dimaksimalin gitu kan. Emang udah dapet endingnya begitu dan bagus. Di bagian ending doang ya bagus ya gitu kan. Ya udah gue kasih 65 gitu. 65 dari 100. Oke. Buat kalian yang udah nonton podcast ini sampai akhir, waduh, dan no skip dan juga no skip iklannya, waduh. Nih. Terima kasih banyak guys. Terima kasih banyak. Karena ya itu tadi yang kita obrolin semuanya tentang all about Spider-Man gitu. All about Spider-Man dan semua keluh kesah, semua hal positif negatif semuanya ada di sini. Gitu. Semoga relate, semoga nyambung, semoga yang kalian rasain juga sama, lebih bagus atau mungkin ada penilaian lain bisa teman-teman taruh di kolom komennya episode ini gitu. Siap. Oke guys, kalau kalian ingin gua undang Bang Putra lagi di podcast berikutnya, kalian tulis aja di kolom komentar dan kalian pengen tema apa sih yang akan gua bawakan ke podcast berikutnya. Mungkin Bang Putra bisa balik lagi di sini nih. Bisa. Siap. Oke. Itu aja mengenai podcast kali ini Pak ya. Thank you banget Bang Putra dan juga thank you banget buat Bang Gale yang tadi sempat ada urusan Pak ya. Jadi ya, tapi dia udah menemani kita di podcast ini. Terima kasih Bang Gale dan juga Bang Putra nih udah hadir podcast ini. Oke, thank you Mario. Oke. Thank you. Oke, dan terima kasih buat kalian nonton video guys. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk menunggu video mendidik dan menghiburkan semua. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Bang Putra ini ya, Previn Putra. Linknya ada di deskripsi Pak ya, karena dia ini Thank you teman-teman. Ya, sampai jumpa di video berikutnya Pak. Adios. Ya, adios.